Apakah kalian mempertanyakan gurumu membencimu? Kuharap aku tak harus lakukan itu, tapi ya, guruku benci nyaliku dan benar-benar berupaya membuatnya jelas. Ngomong-ngomong aku Lori, aku 15 tahun dan kukira kalian bisa katakan aku ini termasuk anak yang menonjol karena penampilanku. Orang bilang aku ini cukup cantik. Oh iya, tahun ini aku mulai masuk SMA, meskipun aku hanya ikut sekolah setengah tahun saja, karena aku sakit selama 6 bulan dengan demam kelenjar. Ya, aku mengidap mono yang ditakuti. Aku sangat jenuh berbaring di tempat tidur menghasihani diri, jadi saat dokter berkata aku akhirnya bisa kembali ke sekolah, aku sangat gembira. Aku tak tahu apa yang ada di depan mata. Di hari pertama, harus kutunjukkan ke semua guru surat keterangan dari rumah sakit yang menjelaskan kenapa kulewatkan tahun ajaran begitu lama. Saat kuberikan itu ke Bu Atiken, guru matematikaku, dia tersenyum dan berkata, "Selamat datang, senang melihatmu terlihat sudah sangat baikan." Kubalas senyumnya dan berterima kasih. Lalu aku hendak berjalan pergi saat dia tiba-tiba berkata, "Permisi, kamu Lori Hannesen?" Wajahnya tampak sangat aneh. Kemudian aku mengiyakan, itu memang aku. Sesuatu dalam dirinya berubah. Dia memberikan pandangan dingin padaku dan menyuruhku segera duduk. Aku agak bingung atas sikapnya, tapi kemudian aku melupakannya. Yang terpenting adalah bagaimana aku bisa mengejar ketertinggalan pelajaranku. Setelah melewatkan matematika 6 bulan lamanya, aku sangat tertinggal dan tidak mengerti apapun. Ibu harus menyewa tutor untukku, dan beliau adalah guru yang baik. Hanya dalam 3 bulan, aku akhirnya bisa menyusul yang lain. Aku punya buku catatan dari sesi kami dengan banyak informasi di dalamnya. Dan kapanpun aku tak ingat sesuatu, aku hanya perlu melihatnya. Nah, suatu hari kuletakkan itu di atas bangkuku. Di sekolahku dan Bu Atiken memergoki dan melihat catatanku. Dia melangkah ke arahku dan merebutnya lalu membantingnya ke depanku. Dia sangat marah dan menghadap wajahku lalu berkata, "Jangan pernah bawa catatan guru lain ke dalam kelasku." Kau dengar aku? Saat dia mengatakan itu, sedikit air liurnya muncrat dari mulutnya dan mendarat di hidungku. Aku merasa ngeri, kenapa dia tiba-tiba marah sekali padaku? Itu agak membuatku takut dan kurasa mungkin dia marah karena aku tak pandai matematika sebaik yang lainnya. Setelah kejadian itu, aku tak berani bawa buku catatan ke kelas. Tapi kadang aku masih kesulitan, jadi aku minta ke teman yang duduk di dekatku untuk membantuku. Bu Atiken selalu memergokiku bertanya padanya lalu menghukumku. Pernah aku bersin terlalu keras dan dia memberiku hukuman. Maksudku, apa kalian bisa percaya? Ini membuatku sangat kesal hingga aku mulai berontak. Aku sering tertidur di kelasnya dan aku benar-benar kehilangan semua motivasi untuk belajar dengan baik. Dan tak hanya itu, suatu hari aku memakai baju baru ke kelas dan sumpah aku kelihatan sama saja dengan cewek lain di sekolah. Tapi Bu Atiken mempermalukanku depan umum dengan cara menyuruhku berdiri di depan semua orang, lalu berkata, "Anak-anak, Lori ini contoh sesuai dari seseorang yang lebih memperhatikan apa yang dia pakai daripada belajar. Jangan jadi seperti Lori." Bisa kurasakan wajahku memerah dan ingin menangis. Dia terang-terangan bersikap jahat padaku dan aku tak tahu sebabnya. Aku bukan cewek macam itu. Aku biasanya suka sekali belajar dan aku tidak peduli soal pakaian dan sepatu sama sekali. Tapi aku tak bisa berkata apapun karena jika aku membalas ucapannya, dia akan memberiku nilai yang lebih buruk. Yang membuatnya makin parah adalah dia juga merupakan pelatih cheerleader dan dia punya sekelompok cheerleader yang mengikutinya kemanapun. Suatu kali aku sedang berdiri di lorong ngobrol dengan temanku Jo. Kami sudah bersahabat sejak kami sekitar 3 tahun. Dan kami juga tinggal di jalan yang sama. Jadi kami tumbuh besar bersama. Jo selalu mengajakku. Jadi, kami sedang berdiri di sana ngobrol saat Bu Atiken dan beberapa murid favoritnya lewat. Tiba-tiba aku dengar salah satu cewek itu berkata, "Wah, lihat, kejutan. Lori sedang menggoda cowok lain." Kemudian gadis yang lain berkata, "Serius, dia ini benar-benar palsu." Maksudku, dia gunakan penyakitnya untuk cari perhatian dari cowok-cowok. Menyedihkan sekali. Aku tak percaya ini. Apa mereka kira aku ini tuli atau apa? Merekalah yang palsu dengan polesan makeup tebal dan semua gosip dan drama mereka. Aku tak begitu peduli mereka mengatakan hal semacam ini. Tapi yang paling menyakitkan adalah cara Bu Atiken ikut tertawa dengan mereka. Aku sebenarnya melihatnya menganggukkan kepala. Jadi Bu Atiken setuju dengan mereka. Aku tahu itu tak baik, dan Jo juga melihatnya. Dia sangat marah lalu menggandeng tanganku dan berkata kami harus melaporkannya ke kepala sekolah. Tapi ku cegah dia dan berkata, "Sudah biarkan saja, aku masih cewek baru di sini dan aku tak mau menimbulkan drama. Dan lagi pula, aku punya rencana." Aku nyengir padanya saat mengatakan ini. Jadi, Bu Atiken punya aturan di mana jika HP seseorang berbunyi di kelas, mereka harus menjawabnya lewat pengeras suara. Dan aturan itu termasuk dirinya juga. Jadi hari itu aku pura-pura menabraknya saat dia memasuki kelas, dan dia melihat HP-nya terjatuh dari tangannya. Dengan cepat ku ambil dan minta maaf karena ceroboh sekali, tapi pada saat yang sama ku bunyikan HP-nya saat dia tidak melihat. Gampang banget. Kalian tahu, aku mengatur supaya Jo menelponnya. Ini akan lucu sekali.
Tentu saja, 5 menit kemudian HP-nya mulai berbunyi nyaring. Ringtone-nya adalah Single Ladies, milik Beyonce dan semuanya tertawa. Dia panik dengan cepat mengambil HP-nya untuk menolak panggilan, tapi Joe sangat gigih. Dia terus menelpon dan semua orang di kelas ingat akan aturannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Nah, tunggu saja ini. Dia menjawabnya dan tiba-tiba suara Joe memenuhi ruangan, tapi dia gunakan aksen lucu yang membuat dirinya terdengar lebih tua. Sayang, jangan lupa kencan rahasia kita di hotel favorit kita malam ini. Bu Atiken kelihatan seolah dia ingin mati. Dia berkata, siapa ini? Aku tak mengenalmu. Kemudian Joe berkata, ayolah sayang, ada apa? Apa ada suamimu di sana? Tangan Bu Atiken bergetar dan ia berkata, kamu salah sambung. Tapi Joe gak mau berhenti. Kamu ini lucu. Sampai jumpa malam ini ya sayang. Bersiaplah untuk malam yang menyenangkan. Ting ting. Itu saat Bu Atiken menutup teleponnya dan seluruh kelas sunyi senyap. Harus ku gigit lidahku menahan diri agar tak tertawa. Joe benar-benar melampaui dirinya sendiri. Namun, aku tak benar-benar memikirkan semuanya. Karena beberapa hari kemudian, Joe dan aku hendak berjalan pulang saat kami dipanggil ke kantor kepala sekolah. Aku pergi dengannya, tapi mereka tak mengizinkanku masuk. Aku bisa lihat Bu Atiken di dalam ruangan bersama dengan kepala sekolah dan Joe. Entah bagaimana dia akhirnya tahu kalau Joe lah yang menelponnya. Dan sekarang kepala sekolah mengatakan kalau Joe akan dikeluarkan dan orang tuanya perlu datang untuk pertemuan keesokan harinya. Ya Tuhan, ini semua salahku. Saat dia keluar, aku langsung bergegas menghampiri dan mulai minta maaf. Tapi Joe berkata, jangan khawatir. Aku yang lakukan, jadi aku yang tanggung jawab. Aku merasa sangat bersalah dan terus katakan, Joe, enggak, ini salahku. Akulah yang harus dikeluarkan. Tapi Joe bahkan tak mau mendengarkan aku. Nah, sore itu kuceritakan seluruh ceritanya kepada orang tuaku. Aku menangis saat memberitahu mereka dan jelas saja mereka marah. Tapi mereka juga mendukung. Keesokan harinya orang tua Joe datang ke pertemuan mereka. Kepala sekolah ada di sana beserta yayasan dan tentu saja Bu Atiken. Untung orang tuaku tiba tepat waktu untuk menyela pertemuan itu. Lalu kami menghambur ke dalam ruangan. Kami ceritakan pada mereka kebenarannya, bagaimana aku selama ini sangat sakit dan harus mencari tutor dan itulah kenapa aku membawa buku catatan itu. Kemudian bagaimana Bu Atiken mengancamku dengan sangat kejam dan bersikap sangat kasar padaku sepanjang waktu. Kuceritakan pada mereka insiden telepon itu adalah kesalahanku dan Joe hanya ingin membantuku. Tiba-tiba Bu Atiken berdiri dan menunjuk ke arahku lalu berkata, aku tahu itu kamu. Dasar anak manja. Kamu yang harus dikeluarkan. Apa yang terjadi berikutnya sungguh gila. Ibuku berdiri dan berkata, beraninya kamu bicara pada putriku seperti itu. Kamu membencinya karena dia adalah putriku. Sudahi saja Angela, ini sudah bertahun-tahun. Nah, Bu Atiken lari ke arah ibu dan berkata, kamu adalah wanita yang mengerikan dan begitu juga putrimu. Kalian pantas bersama. Dia hampir menarik ibu tapi ayah melompat dan menghentikannya. Aku tak mengerti apa yang terjadi. Semua orang terkejut. Kepala sekolah tampak sangat kebingungan lalu mereka menyuruh kami semua untuk pulang dan menenangkan diri. Sampainya di rumah, ibu mendudukkanku dan berkata, kalau kamu diperlakukan tak baik, kamu perlu memberitahu kami. Jangan menderita sendirian, oke? Kukatakan pada ibu, aku baik-baik saja, dan kalau sekolah menyenangkan. Tapi kemudian ayah menyela dan berkata, kamu baik-baik saja? Jangan bohong pada kami. Kamu hampir dikeluarkan. Kemudian ibu berkata, sayang, tenanglah, ini bukan salahnya. Kamu lihat gurunya? Dia itu iblis. Kemudian ayah hanya tertawa, aku sangat bingung. Kemudian ia berkata, oh ya Lori, seharusnya kami sudah ceritakan ini padamu, tapi Bu Atiken dulu satu sekolah dengan kami. Kemudian mereka cerita padaku bagaimana mereka bertiga sekolah bersama dan baik ibu dan Bu Atiken sama-sama suka pada ayah. Mereka pun jadi musuh bebuyutan. Mereka selalu berkelahi dan Bu Atiken dikeluarkan dari sekolah karena ibuku. Tentu saja ayah tak tahu semua itu waktu itu, dan dia jatuh cinta pada ibu. Wow, sekarang aku paham semua alasan kenapa Bu Atiken memperlakukanku seperti itu. Dia jelas masih marah dengan ibu, dan saat dia melihat namaku, dia tak bisa mengontrol amarahnya lagi dan melampiaskan itu semua padaku. Ibu berkata, Lori, kamu terlihat benar-benar sepertiku saat SMA. Karena aku cantik, banyak orang menjadi iri. Kemudian ibu berpaling ke ayah, tersenyum dan berkata, aku bisa melihat Joe cukup mirip ayahmu. Kamu harus berhati-hati. Saat itu ibu dan aku lalu tertawa. Ayah tak dapat berkata-kata. Dan coba tebak, akhirnya semua berjalan baik. Bu Atiken ditugaskan ke sekolah lain, lalu Joe dan aku hanya diskors dari sekolah selama 2 minggu. Sekarang kami lebih dekat dari sebelumnya, dan pastinya ada tumbuh rasa cinta di antara kami. Pada akhirnya kehidupan SMA membaik lagi ya kan? Oh, Jack kecilku yang manis. Ibu lega kau kembali. Aku sangat merindukanmu. Ini adalah kata-kata pertama yang kudengar dari ibuku setelah tidur yang teramat panjang. Tapi kenapa aku tak bisa gerakkan tubuhku? Ya Tuhan, apakah aku lumpuh? Seorang dokter muncul dan memberitahuku semuanya.
Oh Yesus, aku dalam keadaan koma selama 5 bulan. Ya, kalian dengar itu dengan benar. Bukan 5 hari, bukan 5 minggu, tapi 5 bulan lamanya. Berita baiknya adalah aku tidak lumpuh. Aku hanya perlu terapi untuk menguatkan ototku. Jadi, kalian pasti bertanya-tanya bagaimana bisa aku sampai berakhir koma. Aku juga penasaran, jadi kutanyakan ibuku. Sayang, kamu sedang memakai headphone dan bernyanyi mengikuti lagu. Kamu bernyanyi sangat keras. Aku bisa mendengarmu dari luar saat aku sedang berkebun. Jadi aku melambai ke arahmu untuk pelankan suara, tapi kau tersandung sepatumu, jatuh keluar jendela, lalu kepalamu terbentur pot bunga. Apa? Itu sangat bodoh. Kenapa itu bukan karena sesuatu yang keren? Misalnya aku menghadapi perampok, bergelut dengan hiu atau semacamnya. Selanjutnya, terapi jadi hal yang biasa untukku. Tapi di mana ayah? Pacarku Jenny, dan sahabatku Ben. Tak seorang pun menjengukku, tak sekalipun. Dan mereka mengabaikan semua telepon dan pesanku. Aku bertanya pada ibu soal itu, dan ibu bilang ayah sedang perjalanan dinas. Ben sudah pindah ke kota lain, dan aku sudah putus dengan Jenny sebelum mengalami koma. Hah? Kami sudah putus? Itu tak mungkin. Aku tak ingat kami putus. Malah, hal terakhir yang kuingat adalah mengirimnya meme receh gambar kucing. Dan mengatakan kalau dia itu sempurna. Duh, ini menyebalkan. Akhirnya, aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Perhentian awalku adalah rumah Jenny. Kugetur pintunya dan akhirnya dia menjulurkan kepalanya keluar dan berkata, Jack, kau sudah bangun? Ya, tepat. Aku sudah bangun. Aku bertanya kenapa kami putus, dan dia menggelengkan kepala dan memberitahuku kami memang belum putus. Satu-satunya alasan dia tak menjawab teleponku adalah dia pikir itu hanya lelucon. Kemudian dia menyuruhku pulang karena dia sedang sibuk sekarang. Lalu kemudian dia menutup pintu di depanku. Aneh. Tapi paling tidak kami belum putus. Mungkin dia sedang gugup. Oh, dan dia ingin menata rambut dan make upnya untuk terlihat cantik di mataku. Ya, pasti karena itu. Itu sangat masuk akal sekarang. Kadang cewek itu aneh. Jadi aku akan sekolah besok. Tapi aku tahu aku harus mengejar ketertinggalan. Jadi aku buka internet dan melakukan riset. Apa? Tolong ambilkan tisu, karena aku akan menangis. Acara TV favoritku Supernatural sudah tamat. Kali ini sungguhan. Ya Tuhan. Setelah 15 tahun lamanya, teganya mereka. Oh wow, ada lagi. Trump bukan presiden lagi. Dan ada apa dengan semua tarian di TikTok ini? Semua ini membuatku pusing, jadi aku pergi tidur. Keesokan harinya di sekolah, aku berjalan menuju kelas. Dan semua orang bergegas mendatangiku, lalu memeluk dan memberiku tos. Ya, kecuali Ben. Ya ampun, dasar teman yang payah. Tapi tunggu dulu, bukannya seharusnya dia pindah keluar kota? Jadi dengan pesona ketampanan dan bakal olahraga yang kumiliki, juga pacar terseksi di sekolah, membuatku jadi cowok yang sangat populer. Tak heran semuanya terlihat sangat senang melihatku. Senang rasanya kembali. Tapi kemudian guruku datang, melotot padaku, lalu berkata, aku di kelas yang salah. Aku telah dikembalikan ke kelas junior karena aku terlalu banyak ketinggalan sekolah. Apa? Aku tak bisa lulus dengan teman sekelasku. Mengecewakan. Aku duduk dengan para junior ini, dan ya Tuhan. Kelihatannya seperti Dwayne The Rock Johnson sedang duduk di kelas TK. Mereka semua tampak anak-anak dibandingkan aku. Aku tak pernah merasa begitu lega karena istirahat makan siang sepanjang hidupku. Aku cepat-cepat menuju kantin dan melihat Jenny, jadi aku memeluknya dari belakang. Hah? Kenapa dia menyimpan balon di balik kemejanya? Aku menatap perutnya keheranan. Yap, pacarku sedang hamil. Dia menitikan air mata dan mulai meminta maaf. Ruangannya mulai berputar-putar dan sebelum menyadarinya, aku pingsan. Aku terbangun di rumah sakit. Lagi, aku sungguh muak dengan tempat ini. Dokter mengatakan aku harus pelan-pelan saja dan menghindari stres apapun caranya. Oh, bagaimana lagi? Aku mendebati pacarku hamil setelah aku terbangun dari koma. Beritahu aku bagaimana caranya aku tidak stres sekarang ini. Setelah itu, ibu membawaku pulang. Ayah ada di sana. Sangat senang bisa bertemu dengannya. Aku memeluknya, tapi ayah memandangku canggung dan memberitahu dia hanya ke sana hanya untuk mengambil beberapa barang. Hah? Kemana dia akan pergi sekarang? Dan itulah saat orang tuaku memberitahuku berita yang mengejutkan. Mereka akan bercerai. Apa? Maksudku, aku tahu terkadang mereka bertengkar. Tapi ini sungguh absurd. Sesuatu pasti telah terjadi ketika aku sedang koma. Dan kenapa dengan sikap ayahku? Dia hampir tak memandangku. Ini aneh. Aku merasa aku terbangun dari koma di alam semesta paralel atau semacamnya. Aku tak tahu kalau keadaan akan jadi lebih gila lagi. Hari berikutnya di sekolah, kulihat mobil Ben parkir di depan pintu masuk. Kemudian dia membuka pintu penumpang dan membantu Jenny keluar. Oh, tak mungkin. Sekarang semuanya jelas. Aku lari ke arah mereka lalu meninju ala Mortal Kombat tepat di hidung Ben. Sial, rasanya puas sekali. Tapi itu menyebabkan kami berdua dihukum. Aku harus duduk bersama dengan bajingan ini 1 jam penuh. Aku tak tahan lagi dan perlu melabraknya. Dia hanya mengangkat bahu dan menjawab, kami kira kau tak akan pernah terbangun lagi. Jenny begitu hancur. Jadi aku menjaganya untukmu. Apa dia serius? Menjaganya dengan membuatnya hamil? Kerja yang bagus, kawan.
Tak mungkin aku mau bicara lagi dengannya. Dan aku mendepaknya keluar dari tim basket. Oh ya, aku lupa sebutkan kalau akulah kaptennya. Hari berikutnya aku berjalan menuju tempat latihan dan berteriak, "Yo, kapten kalian balik lagi, dan dia akan memimpin tim ini menuju kemenangan." Aku mengharapkan sorakan tapi tak ada. Mereka semua tetap diam dan menatap ke arah kaki mereka. Kemudian pelatih datang dan memberitahuku aku absen dari tim selama 6 bulan penuh. Perintah dokter. Dan tebak, siapa kapten yang baru? Ya, tak lain adalah sobatku, Ben. Biar kuluruskan ini. Aku sedang koma, jadi sahabat karibku Ben di sini mencuri tak hanya pacarku, tapi juga posisiku sebagai kapten. Wow, seseorang tolong kembalikan aku dalam keadaan koma, karena hidup menyebalkan. Tak heran ibuku memberitahuku dia pindah. Aku harap begitu. Aku sangat marah dan aku perlu bicara pada seseorang, jadi aku datang ke rumah ayahku. Aku hendak mengetuk pintunya. Saat ku dengar suara antara ayahku dan seorang wanita dari dalam rumah. Aku menyelinap ke jendela dan mulai merekam mereka dengan ponselku. Tapi tunggu dulu, ini bukan sembarang perempuan. Itu Jenny. Kita tak bisa menutup ini dari Jack selamanya. Omong kosong, dia tak akan pernah tahu kecuali kau memberitahunya. Jadi teruslah berpura-pura. Ini uang untuk bulan ini, sekarang pergilah. Ya Tuhan, aku tak percaya ini. Oke, biar kurangkai semua kepingan ini. Ayahku berselingkuh dengan Jenny, dan bayi itu adalah bayinya. Jadi ibuku tahu dan menceraikannya. Kemudian ibu bohong padaku untuk melindungiku. Tapi ayah tak ingin bayi itu. Jadi Jenny menipu Ben agar percaya itu bayinya. Sekarang semuanya masuk akal. Untungnya, aku punya rekaman aksi pengkhianatannya. Jadi, ini waktunya untuk mengancamnya dengan itu. Lagi pula, menjadi politisi lokal hal yang ia hindari. Jangan sampai hal ini keluar. Kususun email palsu dan melampirkan video itu dengan pesan, "Aku tahu rahasia kecilmu, dan aku akan membuatmu membayarnya." Dia langsung menjawab bahwa dia akan membayarku $10.000 untuk rekaman itu. Ku bilang padanya untuk menemuiku di taman saat tengah malam untuk membahasnya. Ku juga mengirim video itu ke Jenny dan memberitahunya bahwa kecuali dia ingin ini viral, dia harus pergi ke taman. Aku tiba di sana lebih awal dan bersembunyi beberapa jam di balik semak sementara menunggu mereka. Mereka tampak terkejut saat saling bertemu, tapi tak ada yang mempersiapkan mereka melihatku tertatih-tatih keluar dari semak. Aduh, kram kaki. Lalu berkata, "Wah, wah, lihat, ada siapa di sini?" Ayahku tersayang dan pacarku tercinta punya bayi bersama. Ku keluarkan ponselku dan melanjutkan. Bagaimana bisa ayah tega lakukan ini padaku dan ibu? Kurasa sudah selayaknya dunia bisa melihat ini dan mengetahui seperti apa ayah sebenarnya. Ayah memohon padaku untuk berhenti, tapi aku marah. Sangat marah. Sampai akan kuunggah itu dari ponselku saat tiba-tiba Jenny berteriak, "Beritahukan saja kebenaran itu padanya." Ya Tuhan, ada lagi. Ayahku menghela nafas dan mulai ceritakan padaku semuanya. Bersiaplah, ini lebih dramatis dari opera sabun. Orang tuaku tak bercerai karena Jenny. Mereka sudah bermasalah cukup lama, tapi tetap bersama hanya demi aku. Jadi tidak adanya aku, mereka berpisah selamanya. Tapi ayah tak selingkuh. Bayi itu bukan bayinya, dan juga bukan milik Ben. Tidak, itu bayiku. Tapi ayah tahu putranya yang jadi ayah di usia belia akan kelihatan buruk bagi karirnya. Jadi ayah membayar Jenny untuk membodohi Ben supaya berpikir itu adalah bayinya. Ya Tuhan, orang-orang ini tidak waras. Ini terlalu berat untuk kuhadapi, jadi aku lari dari sana. Aku mengunci diri di kamarku dan berusaha memahami semuanya. Koma itu buruk, tapi bagian paling buruk dari itu semua adalah orang-orang yang paling kusayang di dunia ini telah berkhianat dan bohong padaku. Keesokan harinya, Jenny datang ke rumahku dan bertanya jika kami bisa kembali bersama. Tentu saja aku setuju. Hah, bercanda. Jawabanku sebenarnya adalah jelas tidak, takkan pernah sampai berjuta tahun lamanya. Maksudku, ayolah, ayo kita hitung-hitung. Pertama, dia meninggalkanku demi uang, dan kedua, dia telah berselingkuh dengan sahabatku. Kami sudah selesai, tapi aku akan terus mendukungnya. Dan ada untuk anak kami. Ben berusaha bicara padaku beberapa kali, tapi aku tak mau dengar apa yang perlu dia sampaikan. Tak mungkin aku mau berteman dengan bajingan pendusta itu lagi. Aku masih jengkel karena ibu membohongiku, tapi kurasa aku tak bisa menyalahkannya. Ibu lakukan ini untuk niat yang terbaik, karena beliau hanya ingin melindungiku. Lagi pula, saat segala sesuatunya berat, beliaulah satu-satunya yang tetap berada di sisiku. Dan untuk ayah, akan lama sekali sampai aku akhirnya bisa benar-benar memaafkannya, tapi aku berusaha. Maksudku, dia memang lakukan hal yang cukup buruk, tapi pada akhirnya, beliau tetap ayahku. Jadi begitulah kira-kira. Gila, ya. Kondisi koma merenggut segalanya dariku, tapi juga mengungkap wajah asli dari orang-orang di sekitarku. Sekarang, aku sudah memutuskan dua aturan dalam hidup. Satu, lebih berhati-hati siapa yang kuberi kepercayaan. Dan dua, jangan pernah lagi bernyanyi di dekat jendela terbuka sekalipun. Hei Alex, aku merasakan seseorang menepuk bahuku. Aku berbalik untuk melihat siapa orang itu dan, ya, itu adalah Roxy, gebetanku, yang juga merupakan cewek tercantik di dunia. Kupikir aku pasti menghalangi jalannya, jadi aku segera bergumam, "Maaf," dan menyingkir. Namun karena aku kaget, dia tersenyum padaku dan berkata, "Jadi, ada kabar yang memberitahuku kalau kamu menyukaiku. Kamu tahu, menurutku lucu sekali kamu belum mengambil tindakan terhadapku. Tidak seperti kebanyakan cowok di sini."
Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Apa aku sedang bermimpi? Aku mencubit diriku sendiri untuk memeriksanya. Tidak, ini nyata. Jadi, aku menganggukkan kepalaku dan bergumam. Ya, temanku mengadakan pesta di rumah mereka pada hari Rabu. Kamu ingin datang? Sebelum aku dapat menjawab, temannya Lux muncul dan nyengir. Dia berkata, "Ya, kamu harus datang ke pesta ini." Roxy memukul lengannya sambil memberinya tatapan jorok lalu tersenyum padaku. Jadi, di nomor 19, dimulai jam 9 malam. Sampai jumpa lagi besok. Aku mengangguk sebagai jawaban dan dia berkata, "Bagus, sampai jumpa di sana." Lalu dia mengedipkan mata ke arahku sebelum dia pergi. Jadi, ya, aku Alex, mahasiswa biasa tahun kedua. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana kekasihku mencoba memikatku ke dalam perangkap yang sangat jahat. Kurasa aku cowok normal. Aku tidak sekaya dan sepopuler anak-anak kaya itu. Sebaliknya, kamarku berada di asrama biasa. Dan meskipun aku tidak jelek atau tidak populer atau apapun, aku mudah diabaikan. Jadi, aku merahasiakan rasa sukaku pada Roxy karena dia jauh di luar kemampuanku. Dia sangat cantik. Ini gila. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku menyukainya? Aku tidak percaya dia mengajakku berkencan. Ini gila. Pada awalnya, aku merasa seperti cowok yang paling beruntung yang pernah ada. Tapi kemudian ketika aku melihat Roxy berjalan kembali ke teman-temannya, aku melihat mereka terkikik kecuali seorang cewek bernama Sophie. Sementara itu, Lux membuat semua orang melakukan tos padanya. Dia selalu sedikit aneh, dan dia berbicara kepada orang-orang dengan cara yang aneh. Lalu aku menatap mata Sophie, dan dia menatapku dengan pandangan, "Jangan." Lalu dia segera membuang muka. Pacarnya yang berandalan, Jack, melingkarkan lengannya di bahunya, dan dia menarik salah satu kuncir khasnya sambil meneguk kembali minumannya. Aku tidak tahu apa yang dia lihat dalam dirinya, tapi apa yang dilihatnya selama ini. Sekembalinya ke asrama, aku mendiskusikannya dengan teman sekamarku Ben, dan dia bilang itu terdengar seperti sebuah jebakan. Meski aku ingin semuanya tidak seperti ini, instingku juga mengatakan bahwa itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jadi, pada malam pesta, aku memutuskan untuk melihat keluar jendela asramaku, karena lokasinya tepat untuk melihat dengan jelas rumah-rumah mewah itu. Aku menghitung rumah-rumah itu sampai nomor 19. Lalu aku mengeluarkan teropong yang aku gunakan untuk penelitian lapangan, untuk melihat lebih dekat. Rumah itu memiliki bendera kebanggaan pelangi besar yang tergantung di dua jendela. Hal ini membuatku bertanya-tanya kenapa Roxy ingin pergi ke pesta gay. Aku melihat banyak cowok berpakaian feminim, dan hanya dua cewek yang bisa kulihat jauh dari kata menarik. Dan sepertinya mereka adalah pasangan. Dan ada Lux di halaman depan, memegang dua minuman dan melihat sekeliling seolah sedang menunggu seseorang. Di mana Roxy? Aku memutuskan untuk memeriksa media sosialnya, untuk melihat apakah dia memposting sesuatu. Dan aku perhatikan dia membiarkan lokasinya terbuka. Dia berada di klub malam lokal, Diegos. Itu aneh. Aku melewatkan pestanya, dan sebagai gantinya, aku dan Ben pergi ke bar pelajar. Aku menceritakan semuanya padanya, dan dia bilang sepertinya aku berhasil menghindari peluru. Keesokan harinya, aku sedang duduk bersama Ben dan beberapa temanku yang lain di kantin, ketika Roxy menyerbu ke arahku dan berteriak, "Beraninya kamu tidak datang? Kamu pikir kamu siapa?" Lux muncul dan berkata, "Ya, kenapa kamu tidak muncul?" Aku hanya mengangkat bahu dan berkata, "Roxy, aku tahu kamu tidak ada di sana. Lokasi ponselmu bersifat publik. Kamu berada di rumah Diego." Dia ragu-ragu lalu berkata, Ya, temanku meminjam ponselku. Tapi apa yang kamu lakukan sungguh menyeramkan. Dasar stalker." Apa dia bilang? Roxy tidak pernah meninggalkan ponselnya, jadi aku tidak mempercayai ceritanya. Semua ini tidak masuk akal, jadi aku hanya berkata, "Terserahlah Roxy," lalu melanjutkan makan siangku. Setelah itu, dia mulai membuat hidupku seperti neraka. Dia memberitahu semua orang bahwa aku menguntitnya, sehingga banyak orang secara acak mulai mendatangiku dan memintaku untuk meninggalkannya sendirian. Kemudian seorang menutupi koridor asrama dengan selebaran bergambar wajahku dan tulisan Stalker tertulis di atasnya. Aku tahu Roxy ada di belakang semua ini. Itu sangat aneh. Tapi Lux lebih parah lagi. Suatu kali sepulang kelas, dia menyelinap ke arahku, meraih lenganku dan berkata, "Hei Alec, kenapa kamu tidak datang ke pestaku?" Aku mengatakan kepadanya bahwa aku melihat pesta itu dari kejauhan, dan itu bukan seleraku. Jadi dia menjawab, "Hei, kamu punya masalah jika aku menjadi gay." Aku menggelengkan kepalaku dan memberitahunya bahwa aku tidak melakukannya, tapi dia tetap tidak mau melepaskan lenganku. Aku merasa lega ketika dia akhirnya melepaskanku, dan aku bergegas kembali ke asramaku. Dalam perjalanan, aku melihat Sophie duduk di luar kamar mandi bersama. Tunggu dulu, kenapa dia menangis? Aku bertanya padanya, apakah dia baik-baik saja? Tapi dia menyuruhku pergi. Meskipun aku tidak ingin ikut campur di tempat yang tidak seharusnya, tapi aku bukannya tidak berperasaan. Jadi aku meninggalkan botol airku untuknya. Dan sebelum aku pergi, aku berkata, "Jika kamu ingin membicarakannya, aku ada di sini untukmu." Aku sedang membuka kunci kamar asramaku ketika aku mendengar seseorang terbatuk di belakangku. Aku berbalik dan melihat Sophie berdiri di sana. Dia mengucapkan terima kasih atas airnya dan berkata dia ingin bicara. Aku membiarkannya masuk ke kamarku dan dia duduk di tempat tidurku dan menatap kakinya. Dia berkata sambil menangis, "Aku melihat Jack dan Roxy bermesraan di ruang ganti, tetapi ketika aku menanyakan hal itu kepada mereka, mereka hanya mengusirku." Aku duduk di sebelah Sophie dan memeluknya. Ini sungguh mengerikan. Sepertinya aku telah salah memilih Roxy. Dia sama sekali bukan cewek impianku, malah dia adalah mimpi buruk. Sophie melanjutkan,
Lebih buruk lagi, Roxy mencuri tugasku dan mengumpulkannya sebagai miliknya. Itu harus diselesaikan besok dan aku tidak punya waktu untuk menulis yang baru. Dia mulai menangis lagi. Aku memberinya tisu dan berkata, kita akan menyelesaikan masalah ini. Tidak mungkin dia bisa lolos begitu saja. Mengerikan. Jadi, aku menyuruhnya mengirim email ke dekan perguruan tinggi dan tutor kursusnya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dia melampirkan tugas asli dan semua catatan yang dia tulis tentang tugas tersebut. Mereka berdua menghubungi kami kembali dalam beberapa menit dan mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki hal ini. Sophie tampak sangat senang, tetapi kemudian tiba-tiba senyumnya menghilang dan dia memainkan salah satu kuncirnya sambil berkata, Alex, ada hal lain yang perlu kukatakan padamu. Tolong jangan membenciku. Lalu dia memberitahuku bahwa pesta yang Roxy mengundangku datang adalah sebuah jebakan. Roxy mengetahui aku jatuh cinta padanya dan dia merasa malu karena cowok biasa sepertiku berani menaruh perasaan padanya. Dan dia bersikukuh dia perlu memberiku pelajaran. Saat itulah Lux berkata dia akan membantu karena dia ingin menambahkanku ke koleksinya. Jadi mereka membuat rencana. Roxy mengundangku ke pesta dan Lux menungguku dengan minuman yang sudah diberi obat. Rupanya ini adalah cara Roxy membungkamku dan memastikan aku tidak memandangnya dengan cara yang sama lagi. Wah, ini sangat jahat. Aku menggigil memikirkan apa yang mungkin terjadi. Sungguh menakutkan. Sophie juga memberitahuku bahwa dia memohon pada Roxy untuk tidak melakukan hal ini. Tapi dia meminta teman-temannya untuk menahannya. Lalu dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia ikut campur, mereka akan membuatnya menderita. Aku menghibur Sophie dan mengatakan kepadanya bahwa itu bukan salahnya. Aku tahu aku tidak bisa diam saja, karena mereka bisa melakukan ini pada cowok malang yang berani suka kepadanya. Jadi, dengan bantuan Sophie, kami menulis surat lagi kepada dekan dan pihak keamanan kampus tentang apa yang telah terjadi. Hal ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Sophie takut Roxy dan teman-temannya akan mengejarnya. Jadi aku mengundangnya kembali ke kampung halamanku pada akhir pekan untuk menjauh dari semua orang dan menenangkan diri. Ketika kami kembali ke kampus, tersiar kabar bahwa Roxy telah dikeluarkan karena mencuri pekerjaan siswa lain. Sedangkan Lux, polisi mengerebek rumahnya dan menemukan banyak zat terlarang disembunyikan di sana. Kasusnya sangat serius, sehingga dibawa ke pengadilan dan mereka berakhir di penjara. Di sisi lain, Jack, dia mencoba membuat Sophie merasa bersalah karena alasan kenapa dia harus mengeluarkan Roxy karena alasan bodoh, tapi dia tetap berhenti berbicara dengannya. Aku sering memikirkan kembali malam pesta itu dan apa yang mungkin terjadi. Hidupku akan hancur, dan untuk apa? Semua itu karena aku berani naksir seorang cewek cantik. Aku mengucapkan selamat tinggal ke semua itu. Ada hal baik yang muncul dari kekacauan ini. Sophie dan aku semakin dekat dan mulai berkencan. Sekarang, kami berdua telah lulus. Dan bukan hanya itu saja. Kami mempunyai dua anak yang luar biasa bersama-sama. Aku mencintai keluarga cantikku dengan sepenuh hati. Dan aku hanya ingin melindungi mereka dari semua hal buruk di dunia. Jadi, singkatnya, jangan berpikir bahwa hanya karena kalian cantik, kaya, dan populer, maka kalian bisa bebas melakukan apapun yang kalian suka tanpa memandang usia, jenis kelamin, penampilan, dan sebagainya. Setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang. Aku menendang lepas sepatu hak tinggiku dan melempar tasku ke meja. Oh, aku lelah sekali. Apa sebaiknya aku berhenti dari pekerjaan ini? Aku berpikir dalam hati. Kuharap teman-temanku sedang di rumah, karena aku perlu curhat. Aku hendak rebahan di sofa. Saat tiba-tiba kulihat ada bayangan berkelebat ke kamar mandi. Kulihat lebih dekat. Hmm? Ada cowok melakukan sesuatu di kamar mandiku. Apa tempat kami kerampokan? Panik, kurai salah satu hak tinggiku lalu bergegas ke sana dan memukulnya dengan itu. Maling! Maling! Hazel! Ivy! Maling! Aku berteriak keras sambil terus menimpukinya dengan sepatu hak tinggiku. Dia memegangi kepalanya dan terus berkata, Kau salah paham, aku bukan. Tiba-tiba, dua temanku bergegas datang. Tapi bukannya menolongku meringkus penyusup ini, mereka menarikku lepas darinya. Maya, hentikan! Hazel berkata cepat-cepat. Dia bersama kami. Ups, kuturunkan hak tinggiku dan memasang tampang malu. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian Hazel tanya ke laki-laki itu apa dia baik-baik saja. Dia tak berkata apapun. Sebaliknya, dia hanya melotot padaku sebelum dia berjalan keluar ruangan. Tiba-tiba, Hazel dan Ivy menarikku ke meja dapur untuk ngobrol. Jadi, rupanya mereka memutuskan untuk menemukan penyewa baru dan cowok bernama Wesley inilah yang terpilih. Ya ampun, alangkah baiknya kalau mereka meneruskan padaku terlebih dahulu. Maksudku, aku kan tinggal di sini. Aku merengut ke mereka, mengatakan kalau mereka payah dan aku tak mau tinggal dengan cowok asing. Maya, kami tak memberitahumu karena kami tahu kamu akan bertingkah seperti ini. Hazel menghela napas. Tapi dengan naiknya harga sewa, kami tak punya pilihan selain membawa orang baru ke dalam tim. Lagi pula, kau harus mengakui kalau Wesley itu enak dipandang. IP berkata dengan suara menghayal. Terserahlah, aku menyilangkan tangan. Dan tidak,
Menurutku dia sama sekali tak berwajah tampan. Hazel menyeringai sambil mengatakan, tidak, karena sekarang ada bekas sepatu hak tinggi di seluruh kepalanya. Aku memutar mata, lalu mengambil tasku dan menuju ke kamarku. Aku tak ingin tinggal dengan cowok bodoh. Tapi syukur berkat temanku yang tak masuk akal ini, aku tak punya banyak pilihan. Hari berikutnya hari Sabtu. Syukurlah. Jadi, aku tidur hingga sore hari kemudian dengan malas turun ke dapur untuk mencari pizza sisa. Hah? Di mana ya? Aku tahu Ivy dan Hazel terlalu terobsesi dengan kalori untuk menyentuhnya. Itu pasti Wesley. Dia sedang nonton TV di ruang tamu, jadi aku pergi mendatanginya dan bertanya dengan lantang. Apa kamu makan pizzaku? Beraninya kau. Tanpa memalingkan pandangan dari acara TV-nya dia berkata, ya, sudah kubuang di sampah. Dia lakukan apa? Lalu dia melanjutkan. Kau biarkan itu di kulkas sampai basi dan merusak semua makanan lainnya. Tolong jangan ulangi lagi. Mana permintaan maaf untukku? Dia sudah membuang makan siangku dan sekarang dia punya nyali untuk menantangku. Menyebalkan sekali. Aku hendak mengomel padanya saat dia memberiku sesuatu dan berkata, aku membuat daftar peraturan rumah. Aku melihat 3 peraturan pertama. 1. Cuci semua piring kotormu langsung setelah dipakai, kemudian bersihkan bak cuci secara menyeluruh. 2. Tulis inisial di semua makanan dan minumanmu dan jangan curi milik orang lain. 3. Waktu mandi maksimal 10 menit. Kemudian bersihkan kamar mandi sebelum keluar. Apa? Cowok ini serius? Siapa dengan pikiran waras yang punya waktu atau ketelatenan menulis inisial nama mereka pada semua barang? Aku frustrasi dan menjawabnya. Gak mungkin aku. Wesley menyelaku. 4 orang tinggal di sini, jadi voting mayoritas yang berlaku. Aku menyeringai padanya. Aku tahu pasti kalau Hazel dan Ivy tak akan pernah menerima peraturan bodoh itu. Mereka suka gaya hidup berantakan dan instan, bahkan lebih dari aku. Dan Ivy paling tidak habiskan 1 jam di kamar mandi. Jadi, kami semua berkumpul di ruang tamu dan Wesley membagikan peraturannya. Tapi, yang membuatku terkejut, Ivy hanya mengibaskan rambut dan berkata, Oke, Wesley. Dan Hazel mengerlingkan bulu matanya dan berkata, tentu, peraturan ini kelihatannya bagus sekali. Ya ampun, apa yang salah dengan para cewek ini? Dia bahkan tak tampan. Sayangnya, voting teman-temanku yang mabuk kepayang artinya aku kalah suara. Aku tak punya pilihan kecuali mengikuti peraturan konyol Wesley. Aturan membuang sampah sangat membingungkan. Apa salahnya membiarkannya luber? Aku melewatkan slotku, jadi Wesley menempelkan memo tempel di pintuku, mengatakan bahwa sampahnya keluar jam 6 sore hari Selasa dan Kamis, dan jam 7 malam di hari lainnya. Ini tidak sulit. Eh, siapa yang bahkan menggunakan memo tempel zaman sekarang dan di umur segini? Dia ini benar-benar payah. Ada lagi, aku punya kotak barang-barang random milikku, seperti jepit rambut, pin, tiket kenang-kenangan, shawl, dan lainnya yang kusimpan di ruang tamu. Tak masalah di mana ku taruh, Wesley menggelengkan kepalanya dan melontarkan ucapan tidak padaku. Yap, kalian bisa tebak. Dia menempelkan pesan lagi di pintuku. Yang ini mengatakan, tak ada barang pribadi yang berantakan di area umum. Pada akhirnya, kuletakkan kardus itu di lemariku jadi itu sudah tak ada lagi. Hidup dengan Wesley itu mimpi buruk. Khususnya saat akhirnya aku keluar dari pekerjaanku di firma hukum yang payah itu. Artinya aku harus berada di rumah dengannya hampir sepanjang waktu. Cowok ini terlalu teliti. Jika ada di antara kami yang berani letakkan sesuatu di tempat yang salah, dia akan memelototi kami dan berkata, bukan di situ tempatnya. Memangnya kenapa aku tak boleh letakkan remote TV di lengan sofa kalau aku mau? Aku juga bayar sewa. Aku tak ingin tinggal seperti di rumah contoh. Suatu kali aku sedang santai di kamar saat aku menoleh dan melihat Wesley berdiri di sana. Dia melihat-lihat kamarku yang berantakan, menggelengkan kepala, lalu mengambil BH-ku dari lantai. Langsung kusambar dari tangannya, lalu menyembunyikannya. Sungguh memalukan. Hei, kenapa kamarmu berantakan sekali? Dia bergumam, kemudian mendengus sebelum pergi. Bersihkan sekarang. Beraninya dia masuk ke kamarku dan menyuruhku. Aku melangkah keluar ke ruang tamu dan mengkonfrontasi soal itu. Tapi belum sempat kulakukan, aku tercengang melihat Ivy dan Hazel sibuk bersih-bersih. Ivy tersenyum pada Wesley dan berkata, tidakkah ini mengkilat? Lalu Hazel bertanya pada Wesley, apa perlu aku pindahkan sesuatu? Ya ampun, seolah mereka sudah dimantrai sihir atau apa. Kemudian Wesley melihatku dan berkata, Maya, temanmu sudah memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Jadi, kenapa kau tidak? Baiklah, jika Wesley ingin aku berubah, maka akan kulakukan. Tapi, bukan dengan cara yang dia harapkan dariku.
Sudah saatnya ku bawa kekacauan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Mulai kupindahkan barang-barang, lalu kugosok inisial namanya dari kaleng sodanya, dan menuliskan namaku. Lalu aku bersantai sore nonton film di sofa. Tentu saja kakiku naik ke pelapis sofanya. Ya, aku juga menjatuhkan popcorn di mana-mana. Aku tak tahan terkekeh saat ku dengar erangan kesal Wesley dari arah dapur. Kemudian ku dengar kabinet dibanting dan dia muncul di depanku. Maya, itu milikku. Dia mengambil kaleng soda dari lantai dan memeriksa inisial yang telah diubah. Dan ini diletakkan pada tatakan di atas meja. Aku tak tahan lagi. Dia menepuk turun kakiku. Aku akan jadi tukang bersih-bersihmu tapi kau harus bayar untuk itu. Tentu Wesley, jika itu maumu. Aku tersenyum sebelum kulempar sebiji popcorn ke udara dan melewatkannya jatuh ke mulutku dan mendarat di sofa. Dia bergumam dalam hati sambil memungutnya dan berjalan ke tempat sampah. Hei, ini bisa jadi menyenangkan, terutama aku tak berniat membuatnya mudah untuknya. Kutinggalkan sampah bungkus permen di sekitar rumah, menjatuhkan remah-remah di sofa, dan dengan sengaja tak melepas sepatuku di pintu. Jadi ada gumpalan lumpur di mana-mana. Lucu sekali melihatnya beringsut sambil bersih-bersih mengikutiku. Kemudian suatu kali saat aku tahu dia sedang rapat kerja daring, aku menerobos ke kamarnya dan menjatuhkan satu lengan penuh pakaian kotorku di lantainya lalu melarikan diri. Dia sangat marah, tapi tak bisa bergerak sedikit pun karena bosnya sedang berbicara. Lalu tiba-tiba, aku mendapat telepon. Aneh, itu dari pria di firma hukum tempatku kerja. Ternyata mereka kekurangan staf dan memintaku kembali kerja sampai mereka temukan orang lain. Tapi kalian tahu tidak, aku terlalu muak dengan pekerjaan itu, jadi dengan sopan kutolak tawarannya. Tapi tiba-tiba, dia memakiku dengan kata-kata, "Jangan terlalu percaya diri. Harusnya kau berterima kasih atas tawaran ini. Karena kurasa kau tak akan mampu bertahan sehari pun di luar sana. Kau itu tak punya tanggung jawab, berantakan, dan malas. Selamat menganggur." Dia lalu tutup telepon, meninggalkanku tanpa bisa berkata-kata. Aku merasa buruk. Air mata mengalir membasahi wajahku tanpa henti. Aku minta maaf soal barusan, tapi aku sedang tidak mood sekarang, Wes. Gumamku saat melihat Wesley jalan masuk ke kamar. Mungkin hendak memarahiku soal tumpukan cucian itu, tapi sebaliknya, dia duduk di sampingku, memberi tisu, dan bilang padaku kalau aku mungkin cewek paling berantakan. Tapi aku layak dapatkan lebih dari pekerjaan buruk dan bos brengsek. Percayalah pada diri sendiri, aku tahu kamu bisa lebih dari ini. Dan mungkin jika kau temukan pekerjaan tepat yang membuatmu bersemangat, siapa tahu, kau bahkan bisa jadi cewek paling rapi dan rajin yang pernah ada. Dia menggodaku untuk mencerahkan suasana. Oke, jadi sepertinya Wesley tak terlalu buruk. Setelahnya, kuputuskan untuk berusaha sedikit lebih rapi mulai dari sekarang. Tapi tidak terlalu rapi. Kemudian, dia tempelkan memo di pintuku mengatakan dia tak akan bersih-bersih untukku malam ini, karena dia akan keluar. Aku bertanya pada cewek-cewek di mana Wesley dan mereka terlihat kecewa. Karena mereka bilang dia pergi keluar, berdandan dan menyebut soal kencan. Kenapa aku merasa sesak di dada membayangkan Wesley kencan dengan cewek lain? Aku tak mungkin menyukainya, ya kan? Tidak, bagaimana mungkin aku menyukai orang yang seperti itu? Aku nonton film untuk mengabaikan perasaan aneh itu, lalu pergi tidur. Hanya saja ternyata aku tak bisa tidur. Jadi sekitar jam 1 pagi aku pergi mengambil segelas air. Saat itulah dia kembali. Aku bertanya padanya bagaimana kencannya, dan dia terlihat sangat canggung, bergumam kalau dia cuma seorang teman. Lalu dia menungguku selesai minum supaya bisa mencuci gelasku dan menyimpannya sebelum dia pergi tidur. Oke, itu sangat aneh. Keanehan itu berlanjut sampai minggu depannya. Wesley terus bersih-bersih untukku, tapi dia bahkan tak bisa menatap mataku. Dan kapanpun aku berusaha bicara dengannya, dia mengabaikanku dan bergegas pergi. Kemudian suatu kali saat aku di kamarku, ku dengar langkah kaki dekat pintuku. Aku tahu itu pasti dia dengan memo bodohnya lagi. Jadi, ku dorong pintu untuk melihatnya berdiri di sana dengan wajah memerah. Kemudian berteriak padanya, "Kenapa kau menjauhiku?" Dia merona dan melihat memo yang baru saja dia tempelkan di pintuku. Dengan cepat ku baca, "Maaf selama ini aku menjauhimu. Nyatanya kau ini cewek paling berantakan yang pernah kutemui seumur hidupku, tapi tetap saja aku tak bisa berhenti memikirkanmu. W." Apa? Apa dia juga menyukaiku? Ku tarik dia ke kamarku untuk bicarakan ini, tapi dia memperhatikan kesemrawutan itu dan menggelengkan kepalanya. Itu tempatnya bukan di sana. Dia mengisyaratkan mantel yang dilempar ke tempat tidur. Istirahat dulu. Aku memutar mataku sebelum menariknya dekat padaku dan menciumnya. Dan kami bersama sejak itu. Betapapun menyakitkan untuk mengutarakannya,
Ternyata cewek berantakan ini tak bisa hidup tanpa cowok dengan obsesi bersih-bersih ini. Tapi seperti mereka, hal berlawanan akan menjadi daya tarik. Siapa yang tahu kalau ikatan yang terjalin dari memo dan pizza basi bisa mengarah pada sesuatu yang lebih. Hei kamu, berhenti berdiri di sana dan bersihkan lokerku. Kamu ditakdirkan menjadi pembantu, sama seperti ibumu. Tiba-tiba, sekelompok anak tertawa dan aku terdiam. Aku menoleh ke belakang, bertanya-tanya bagaimana mereka mengetahui rahasiaku. Tapi kemudian aku sadar mereka sedang mengejek cewek lain. Phew, sungguh melegakan. Sekolah baru ini tampak intens, dan ketika aku masuk ke dalam kelas, 3 teman sekelas baruku tidak berhenti menatapku. Tetapi aku mengabaikan mereka. Namun saat makan siang, salah satu dari mereka mendatangiku dan berkata, "Sepertinya keluargamu sangat kaya, ya kan?" Aku tidak tahu harus berkata apa. Jadi aku hanya menjawab dengan, tidak, mereka biasa saja." "Kenapa?" Dia meninggikan suaranya. "Beraninya kamu mencoba duduk di sini? Ini meja kami. Pindah!" Aku langsung bangkit dan berlari menuju kursi kosong di meja sudut. Saat itulah seorang anak memberitahuku bahwa ketiga anak kaya itu adalah Brand, Sophia, dan Jasmine. Dia bilang cara terbaik menghindari masalah adalah menghindari mereka dengan cara apapun. Karena orang tua mereka pada dasarnya mendanai seluruh sekolah, sehingga semua orang harus menghormati mereka. Tapi aku tak bisa menghindarinya. Karena keesokan harinya, Sophia berlari ke arahku dan berkata, "Kenapa kamu merahasiakan keluargamu? Ayo, ceritakan." Aku panik. Kenapa dia tiba-tiba menanyakan hal itu padaku? Tapi kemudian Jasmine muncul dan berkata, "Hei, tas yang kamu pakai kemarin sudah terjual habis. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya?" Oh, benar. Mereka mungkin membicarakan postingan Instaku kemarin. Jadi aku berkata, "Oh, ayahku membelikannya untukku di Paris." Mata Sophia melebar dan berkata, "OMG, keren sekali. Kenapa kamu tidak memakainya hari ini?" Sial, mereka akan menangkap basah. Aku harus berpikir cepat. Orang tuaku tidak ingin aku pamer, jadi mereka bilang aku tidak boleh membawanya ke sekolah. Sophia dan Jasmine tertawa terbahak-bahak dan mengatakan keluargaku terdengar keren, tapi aneh. Andai saja mereka tahu yang sebenarnya. Tas itu bahkan bukan punyaku. Itu hanya dari pekerjaan modeling yang aku lakukan untuk mendapatkan uang saku tambahan. Faktanya, orang tuaku sangat miskin. Ibuku bekerja sebagai pembantu dan ayahku adalah seorang satpam. Jelas sekali, aku tidak mampu membeli tas desainer mewah. Tapi anak-anak kaya tidak perlu mengetahui hal itu. Ya kan? Saat makan siang, aku melihat mereka berjalan menuju mejaku. Dan Brand berkata, "Apa pekerjaan orang tuamu? Beritahu saja kami tidak akan memberitahu siapapun." Aku memberitahu mereka bahwa ayahku adalah seorang CEO sebuah perusahaan fashion besar. Dan ibuku bekerja di Kementerian Luar Negeri. Aku tidak bangga dengan kebohonganku. Tapi jika harus diperlakukan seperti cewek yang kulihat di hari pertamaku di sekolah ini, dan aku tidak menginginkan itu sama sekali. Mereka semua tampak kagum, dan Jasmine berkata, "Sekarang jadi masuk akal kenapa kamu sangat cantik dan pintar." Kemudian Brand melompat dan berkata, "Tapi kenapa kamu menjadi anak penerima beasiswa? Aku hanya tersenyum dan diam. Aku tidak bisa memikirkan kebohongan yang baik, dan tidak ingin melanjutkannya lebih jauh. Aku pikir mereka akan meninggalkanku sendirian setelah itu, tetapi mereka terus mendekatiku, dan bahkan mulai memintaku untuk bergabung dengan mereka di meja anak-anak kaya mereka. Aku tidak bisa menolaknya, tapi saat mereka mengajakku jalan-jalan di akhir pekan, aku membuat alasan. Bukan karena aku tidak ingin bergabung, tapi karena tidak ada jalan lain, aku tidak punya uang. Aku bahkan tidak berani bertanya kepada orang tuaku, karena mereka bekerja keras untuk menabung biaya kuliahku. Aku sangat takut kebohonganku akan terbongkar. Jadi setiap kali aku menjadi model untuk hal-hal kelas atas, aku akan memposting foto ke Instaku. Suatu kali aku membagikan fotoku sedang memakai sepatu hak super mahal dan memberi judul, "Terima kasih ayah, aku menyayangimu." Kadang-kadang aku bahkan membawanya ke tingkat berikutnya dan mengedit foto perjalanan sehingga kelihatan seperti aku menghabiskan akhir pekan di Paris. Dan suatu kali aku bahkan melakukan Photoshop saat aku sedang mengendarai Lamborghini. Memang itu butuh usaha, tapi itu lebih baik daripada diejek karena miskin. Seperti yang terjadi padaku di sekolah terakhirku. Aku tak bisa mengulanginya lagi. Suatu kali aku memutuskan untuk pergi berbelanja dengan mereka. Dan sungguh gila melihat mereka membeli segala sesuatu yang terlihat tanpa memikirkannya. Aku bahkan tak bisa memimpikan kehidupan seperti itu. Tapi ketika kami sampai di toko tas, Jasmine menunjuk ke sebuah tas yang kelihatan mewah dan mengatakan dia membelinya kemarin. Lalu dia bertanya padaku, "Kamu mungkin sudah memilikinya, kan?" Aku hanya nyengir dan berkata, "Yap, ibuku membelikannya untukku terakhir kali dia berada di Milan." Tapi kemudian Jasmine berkata,
Hore, oke keren. Jadi ayo kita berdua memakainya di hari Senin, semua orang akan iri. Akhir pekan itu aku merasa mual. Aku harus membeli tas itu. Aku memutuskan membongkar celenganku. Tapi ketika sampai di toko, aku sadar aku hanya punya 1/10 dari jumlah yang dibutuhkan. Aku sangat terkejut. Siapa yang menghabiskan uang sebanyak itu untuk tas? Saat aku berdiri di sana, seorang wanita masuk dan membelinya tanpa ragu-ragu. Kenapa ini begitu mudah bagi orang kaya? Aku memutuskan untuk mengikutinya hanya karena penasaran dan melihatnya pergi ke kamar kecil. Aku tidak percaya. Dia meninggalkan tas barunya di dekat wastafel, lalu masuk ke dalam bilik. Aku melihat sekeliling dan tidak ada siapa-siapa. Jadi aku segera mengambil tas dan berjalan keluar kamar kecil. Aku mengabaikan rasa bersalah karena mencurinya dan pulang ke rumah. Yang terpikir olehku hanyalah apa yang akan terjadi jika aku berangkat ke sekolah pada hari Senin tanpa membawa tas. Tapi begitu aku sampai di kamarku, penyesalan itu menggerogotiku. Apakah aku akan masuk penjara jika mereka mengetahuinya? Orang tuaku akan membunuhku. Ya, Senin pagi tiba dan aku dengan bangga memakai tas baru aku ke sekolah. Brand, Jasmine, dan Sophia sangat kaget dan bilang kalau punyaku versi edisi terbatas, yang harganya 2 kali lipat dari harga normal. Ini membuatku semakin merasa bersalah. Tapi dari penampilanku sepanjang hari, itu sepadan. Semua orang melihatku sebagai salah satu anak kaya sekarang. Sebentar lagi liburan musim panas. Dan Brand bilang dia punya rumah liburan di Hawaii. Dan menyarankan agar kami pergi bersama selama 1 minggu. Aku tidak akan mampu membayarnya. Jadi aku berbohong dan mengatakan aku harus pergi ke Paris bersama ayahku untuk acara khusus. Tapi kemudian Jasmine bilang orang tuanya sedang pergi. Jadi kami bisa mengadakan pesta di rumahnya akhir pekan itu. Dia menyarankan agar kami berdandan dan mengatakan dia tidak sabar untuk melihat pakaian yang aku pakai di luar sekolah. Oh, tidak. Aku takut akan hal ini. Brand bilang akan menjemputku di rumah dan mengantarku ke sana. Tapi aku malah menyuruhnya menemuiku di sekolah. Karena orang tuaku sangat galak. Ya ampun, semua kebohongan ini membuatku merasa lelah. Tapi aku tak mungkin membiarkan mereka melihat rumah tuaku yang bobrok. Apalagi aku sudah berbohong dan bilang ke mereka kami tinggal di villa yang memiliki kolam renang dan lapangan golf. Kebohonganku menjadi masalah besar. Maksudku, dari mana aku bisa mendapatkan gaun itu? Aku berbaring di sana mengkhawatirkan hal itu. Dan tiba-tiba aku mendengar orang tuaku berbicara di kamar mereka. Ibuku bilang dia akhirnya punya cukup uang untuk menyekolahkanku ke perguruan tinggi. Dan bertanya pada ayahku apakah dia bisa menyimpannya di bank besok karena dia harus bekerja di suatu pesta. Lalu dia bilang dia menyimpannya di lemari agar aman. Aku memikirkannya untuk sementara waktu. Maksudku, uang itu untukku, kan? Jadi, apa salahnya jika aku memakainya sekarang? Keesokan paginya, aku menyelinap ke kamar mereka dan mengambil semua uang itu. Dan bergegas ke mall untuk membeli gaun ungu cantik dan sepatu berkilau. Ini benar-benar kehidupan yang layak aku dapatkan. Setelah itu, aku naik Uber ke sekolah tempat Brand, Jasmine, dan Sophia menjemputku. Aku mendapatkan 1 juta panggilan tidak terjawab dari ibu dan ayahku, tapi aku mengabaikannya dan mematikan teleponku. Aku hanya ingin menikmati hidup sehari penuh seperti anak orang kaya sejati. Brand mengantar kami menuju Hamptons Country Club, dan aku tidak percaya. Keluarga Jasmine adalah pemilik tempat ini. Wow! Ketika kami tiba, seorang pelayan datang, tapi Brand bersikap kasar padanya. Dia berteriak padanya dan berkata, "Hei, mobil ini berharga 4 juta dolar. Kalau ada satu goresan sekecil apapun, kamu harus membayarnya seumur hidup." Aku berbalik untuk melihat reaksi pelayan itu. Lalu rahangku hampir menyentuh lantai. Itu ayahku. Dia melihatku dan tampak terkejut, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, kami pergi. Kami nongkrong sebentar di country club. Lalu sore harinya kami berkendara ke rumah Jasmine. Tempatnya gila. Dia memiliki lapangan tenis, bioskop sendiri, dan aku bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak mobil yang dimiliki keluarganya. Kami duduk dan makan di ruang makan. Dan aku bercanda. Tidak ada 4 pelayan yang menunggu untuk melayani kami. Kami masing-masing punya milik kami sendiri. Aku terlalu sibuk untuk terkejut hingga menyadari pelayanku berjalan ke arahku. Tapi kemudian aku mendengar suara yang kukenal. "Sayang, apa yang kamu lakukan di sini?" "Mama?" Aku merasa ngeri. Pesta yang dia sebutkan kemarin, ini pestanya. Oh tidak, ini bencana. Jasmine tampak terkejut dan berkata, "Kamu kenal dia?" Jadi aku berkata, "Oh, dia dulunya adalah pembantu di rumah kami." Ibuku tampak hancur dan berkata, "Seorang pembantu? Bagaimana bisa kamu mengatakan itu?" Kemudian Jasmine kesal dan berkata,
Jangan berani-berani bicara begitu ke tamuku. Pergi dari hadapanku. Ibuku lari, hampir menangis, dan selama beberapa saat berikutnya, Brand dan Sophia juga memperlakukannya dengan sangat buruk. Brand bahkan memintanya untuk membersihkan sepatunya. Ibuku diperlakukan seperti ini semua karena aku. Aku bisa melihat dia benar-benar kesal. Dan tanpa sengaja dia menjatuhkan sedikit saus ke gaun Jasmine. Lalu Jasmine jadi sangat marah. Dia mendorong ibuku dan berteriak, "Apa kamu gila? Tahukah kamu berapa harga gaun ini?" Ya, itu saja. Aku sudah muak. Aku berlari dan membantunya berdiri. "Mama, kamu baik-baik saja?" "Mama?" Jasmine, Brand, dan Sophia semuanya berteriak. Jadi aku berkata, "Ya, dia adalah ibuku. Dan beraninya kamu memperlakukan dia seperti itu." Air mata mengalir di pipiku, dan aku merasa sangat terhina. Tentu saja, mereka mengusir kami, dan Jasmine bahkan melemparkan uang $10 kepada kami dan berkata, "Ambillah, kembalilah ke rumahmu yang rusak. Kamu membuat udara sekitar kami bau." Aku tidak bisa berhenti menangis. Persis seperti cara mereka memperlakukan cewek itu pada hari pertamaku di sekolah. Aku tidak punya banyak pilihan selain mengatakan yang sebenarnya kepada orang tuaku. Bahwa aku telah berbohong kepada semua orang, mencuri tas, dan bahkan mencuri uang mereka hanya agar aku bisa berpura-pura menjadi kaya. Aku belum pernah merasa begitu malu sepanjang hidupku, terutama setelah semua yang orang tuaku lakukan untukku. Butuh beberapa waktu, namun mereka akhirnya memaafkanku. Dan kami pindah ke kota kecil di pedesaan, sehingga aku bisa mulai bersekolah di sekolah baru. Aku tidak ingin melihat anak-anak kayak itu lagi. Sekarang aku bekerja keras untuk menyelesaikan sekolah dan menabung cukup uang untuk kuliah. Dan aku sadar bahwa menjadi kaya bahkan tidak membuatku bahagia. Keluargaku mungkin miskin, tapi mereka adalah orang-orang paling baik yang pernah aku temui. Dan kalian tidak akan bisa membelinya di toko desainer manapun. Kala itu cuma hari sekolah biasa dan aku sedang membereskan lokerku ketika tiba-tiba aku mendengar bisikan pelan dan memperhatikan kalau semua orang sedang menatap sesuatu. Oke, jadi ternyata itu bukan sesuatu, tapi seseorang. Karena cewek cantik ini berjalan di koridor seperti landasan pacu atau semacamnya. Kenapa semua orang ternganga saat melihatnya, langsung menyambutnya dan menempelkan buku catatan di wajahnya untuk ditandatanganinya. Kupeluk bukuku dan bergumam, astaga, tidak ada yang istimewa darinya. Jadi, namaku Lily dan aku hanyalah cewek biasa. Keluargaku ya normal-normal saja, penampilanku normal, dan status sosialku ya itu juga normal. Aku cuma menjalani hidup, itu saja. Tidak ada hal menarik yang pernah terjadi pada cewek biasa sepertiku. Oh, aku mau jadi seperti cewek-cewek yang berpenampilan sempurna di Instagram. Mereka sangat sempurna dengan kulit bersih, baju keren, dan rambut berkilau. Tapi cewek-cewek itu berbeda. Mereka berasal dari dunia yang berbeda. Oh, baiklah, setidaknya aku masih punya buku-bukuku, sahabatku Sarah, dan pacarku yang manis, Brian. Tapi ini semua berubah ketika Stacy tampil memukau di sekolah dengan penampilannya yang sempurna. Dan rutinitas aku sangat manis dan ramah. Ya, benar. Jadi, bagaimana jika dia memiliki wajah yang cantik dan pernah masuk ke dalam beberapa acara TV? Di balik kilauan palsunya, dia jelas tidak secantik itu. Aku masuk ke kelas bahasa Inggris dan melihatnya duduk di meja di sebelah mejaku. Bagus. Aku bahkan tidak bisa duduk karena semua orang mengelilinginya, menanyakan pertanyaan bodoh seperti, "Shampoo apa yang kamu pakai?" Dan, "Apa kamu mendapat istirahat camilan saat syuting?" Astaga, beri aku waktu istirahat. Lalu ketika aku akhirnya berhasil duduk, dia tersenyum padaku. Dan dengan suara manis yang menyakitkan hati berkata, "Hai, kuharap tidak apa-apa aku duduk di sini. Aku Stacy." Ya, tentu saja. Aku memaksakan diri untuk tersenyum kembali, tapi di dalam hati kemarahanku sudah memuncak. Menurut cewek ini, siapa dia? Jadi kenapa memangnya jika dia cantik? Aku yakin dia hanya peduli pada penampilannya dan tidak pernah belajar. Ya, semua orang akan segera menyadari betapa bodohnya dia. Lalu, suatu saat jam istirahat, Stacy si boneka Barbie yang masih hidup menyarankan agar kami membuat buku tahunan. Dan sekarang semua orang memperlakukannya seperti dia berhasil mendamaikan dunia atau semacamnya. Kalian tahu apa yang paling parah? Aku sudah bilang begitu selama bertahun-tahun belakangan, tapi tidak ada yang mendengarkanku. Dan coba tebak siapa yang menerima begitu banyak kartu selamat datang dan surat cinta, hingga terjatuh dari lokernya dan menghalangi lorongnya. Ya, Stacy. Astaga, sudah berminggu-minggu. Kapan ini akan berhenti? Aku benci cara dia berterima kasih kepada semua orang dan tersipu. Aku perlu berada di dekat orang waras yang tidak mengira matahari bersinar dari dirinya. Dan dia ada di mana-mana. Itu membuatku mual.
Tapi syukurlah waktu makan siangnya. Itu menjadi satu-satunya waktu damai dalam sehari bagiku. Saat aku bisa berkumpul dengan Sarah dan tidak perlu mengkhawatirkan Stacy. Tapi, apa ini? Apa yang dilakukan boneka Barbie itu sambil duduk di meja kami dan berbicara dengan sahabatku? Aku berjalan ke sana dan meletakkan nampanku di sebelah Sarah. Oh, hai Lily. Stacy baru saja mengatakan hal yang paling lucu. Bagus, gumamku pelan. Makan siang cobaan berat. Sarah mengabaikanku dan terus menanyakan pertanyaan bodoh kepada Stacy seperti, apa lawan mainmu Kyle sama gantengnya di kehidupan nyata? Dan, bagaimana kamu memadukan rok bermotif dan kaos berwarna? Kemudian pada hari itu, karena tumpahan cat di karya seni, aku terlambat 5 menit keluar. Sarah setuju untuk mengantarku pulang, tapi ketika aku pergi ke tempat parkir, mobilnya tidak ada di sana. Lalu aku memeriksa ponselku dan melihat dia mengirimiku pesan. Kamu di mana? Aku sudah tidak sabar, jadi aku pergi dulu bersama Stacy. Sampai jumpa besok, X. Apa? Apa dia meninggalkanku untuk memberikan tumpangan palsu itu? Kami sudah berteman sejak kecil. Bagaimana dia bisa tertipu karena tindakan Stacy dan membuang persahabatan kami begitu saja? Merasa marah ku balas pesannya. Kamu meninggalkanku karena si populer itu? Bagaimana kamu bisa? Aku mengerti, yang baru masuk, yang lama keluar. Terima kasih banyak. Ponselku berbunyi saat dia menjawab. Lily, kamu tahu bukan seperti itu. Rumahmu dekat dari sekolah. Sementara rumah Stacy jauh dan dia harus kembali tepat waktu untuk bersiap-siap untuk jadwal syutingnya. Lebih marah dari sebelumnya, aku langsung mengetik pesan balasan. Terserah. Sayang sekali kamu akan selalu menjadi bukan siapa-siapa di matanya. Dia hanya memanfaatkan kamu untuk tumpangan gratis. Lalu kulemparkan ponselku ke tempat tidur. Aku sudah muak. Sarah telah menentukan pilihannya dan berteman dengan si palsu itu. Daripada aku, Sarah mungkin telah jatuh ke dalam perangkat Stacy, tapi setidaknya aku masih punya Brian, ya kan? Suatu sore aku sedang berbicara dengannya di halaman sekolah ketika Stacy terhuyung-huyung lewat. Bahkan usahanya berjalan terlalu keras pun menyebalkan. Dia tersenyum ke arah Brianku. Lalu dia dengan sengaja tersandung dan menjatuhkan buku yang dipegangnya. Aku meraih lengan Brian untuk menghentikannya mendekat, tapi dia melepaskan diri dari cengkramanku dan tetap menghampirinya. Aku melihat dia membantunya mengambil buku-bukunya dan dia tersipu dan mengucapkan, terima kasih. Dia yang terburuk. Ketika dia berjalan kembali ke arahku dengan seringai lebar di wajahnya, aku tak tahan lagi, jadi aku berteriak padanya. Beraninya kau meninggalkanku untuk membantunya. Dia menatapku dengan bingung. Lily, aku cuma membantunya. Ya, benar. Kamu tahu dia sengaja menjatuhkannya untuk menarik perhatianmu. Tapi kamu tetap mendatanginya karena menurutmu dia lebih cantik dariku. Dia menghela napas. Kamu konyol. Tahukah kamu, aku tidak bisa lagi menghadapi rasa cemburu egoismu. Anggap saja hari ini sudah selesai. Kita putus. Lalu dia pergi. Aku berdiri di sana mengawasinya, berharap dia menjadi tenang dan kembali. Namun dia tidak melakukannya. Ini semua salah Stacy. Dia telah mencuri sahabatku dan pacarku. Tidak lagi, ini waktunya untuk menunjukkan padanya bahwa dia tidak begitu sempurna. Aku menelusuri halaman media sosialnya untuk mencari ide. Dan langsung terlihat bahwa dia memikat para cowok dengan perut kencang yang mengendarai sepeda motor. Sangat mudah ditebak. Kutemukan situs web di mana aku bisa memperkerjakan seorang cowok untuk mempermainkan hatinya. Lalu membuangnya. Sudah saatnya dia menyadari betapa menyebalkannya merasa tidak diinginkan dan tidak berharga. Aku menemukan cowok sempurna bernama Josh. Dia berusia 19 tahun, seorang pecandu gym dan dia punya sepeda motor. Wah, dia mahal, tapi itu sepadan kan? Aku mengatur untuk menemuinya di kedai kopi setempat, dan ya ampun, dia bahkan lebih tampan di dunia nyata. Aku berharap bisa menggunakan uang ini untuk menjadikannya milikku. Jadi kesepakatannya adalah dia akan menggoda Stacy, membuatnya sangat mencintainya, dan kemudian putus dengannya. Senin berikutnya aku keluar dari sekolah dan melihat motor Josh diparkir di dekat gerbang sekolah, sambil memegang helmnya dan tampak seperti dia seorang bintang film. Tentu saja, setiap cewek menatapnya, tapi dia langsung menuju Stacy. Lalu, 1 minggu kemudian, aku melihatnya menjemput Stacy dari sekolah. Wah, aku tahu itu. Aku telah memilih orang yang tepat. Josh adalah seorang penakluk wanita. Mereka terlihat sangat dekat dan aku harus mengingatkan diri sendiri kalau dia hanyalah seorang aktor dan dia melakukan pekerjaannya. Dia pasti akan sangat patah hati. Tapi beberapa minggu kemudian dia masih menjemputnya. Kenapa dia belum putus dengannya? Jadi aku menelponnya dan bertanya, kenapa lama sekali? Dia menjawab bahwa dia akan segera melakukannya. Dia hanya membuatnya semakin jatuh cinta padanya sebelum dia melakukannya. Sadis. Berminggu-minggu berlalu dan dia masih belum mengakhirinya. Lalu aku sedang berjalan melewati bioskop. Aku melihat mereka di sana sedang berciuman. Apa? Ini bukanlah rencananya.
Karena marah, aku mengatur untuk menemuinya keesokan harinya di kedai kopi. Dia jalan mendekat dan tidak bisa menatap mataku saat dia berkata, "Maaf, aku tidak bisa melakukan ini lagi. Aku akan mengembalikan uangmu secepat mungkin." Kenapa? Apa kamu jatuh cinta padanya atau semacamnya? Kataku bercanda. Terjadi keheningan yang lama. Lalu dia melihat ke arah meja dan bergumam, "Ya, benar. Kenapa hanya aku satu-satunya di planet ini yang bisa melihat betapa palsunya dia? Terima kasih padanya, aku kehilangan sahabatku, pacarku, dan sekarang tabunganku. Cukup sudah, aku harus melabraknya." Keesokan harinya sepulang sekolah aku mencoba menemukannya, tapi dia tidak bisa ditemukan. Kemudian ketika aku melewati taman sekolah, aku melihatnya duduk di sana. Kena kau. Sudah saatnya memberitahunya apa yang aku pikirkan tentangnya. Aku bergegas menghampirinya dan membuka mulutku untuk berbicara, tapi, kenapa dia menangis? Saat dia melihatku, dia tersenyum dan berkata, "Oh, hai Lily, apakah ada kemungkinan kamu bisa membantuku?" Aku menatapnya dengan tidak percaya apakah dia mengira aku berada di bawah pengaruhnya dan akan menuruti perintahnya. Tapi kemudian aku melihat apa yang dia tangisi. Di tangannya ada esai bahasa Inggris dan huruf F besar di atasnya. Jadi aku menjawab, kenapa aku? Kamu pintar sekali. Kamu menjawab semua pertanyaan di kelas dengan benar. Aku tidak ingin dihakimi berdasarkan nilai burukku. Itu sebabnya aku tinggalkan sekolah lamaku. Anak-anak lain menyebutku si cantik tanpa otak. Aku pindah ke sini untuk memulai awal yang baru. Tapi sekarang aku masih gagal. Oke, jadi pada saat itu aku menyadari bahwa ada hal-hal yang aku kuasai. Nilaiku bagus, dan aku cukup hebat dalam mengingat fakta. Aku begitu dibutakan oleh rasa iri hingga kehilangan fokus pada hal-hal ini dan hanya melihat apa yang tidak kumiliki. Semua ini bukan salah Stacy. Dia tidak pernah benar-benar melakukan hal buruk kepadaku. Aku mengarang semuanya di kepalaku karena aku iri padanya. Jadi aku duduk di sebelahnya dan berkata, "Tidak ada yang akan memanggilmu seperti itu karena aku akan membantumu belajar. Kamu mau?" Dia memberiku senyuman penuh harap dan aku mengangguk. "Terima kasih banyak." Dia memelukku. Jadi begitulah cara Stacy berubah dari musuhku menjadi temanku. Dia sebenarnya cewek yang sangat manis dan baik hati. Tidak heran mengapa semua orang sangat mengaguminya. Dan aku salah menilai dia dari penampilannya dan tidak memberinya kesempatan yang adil. Dia masih bersama Josh dan dia tidak tahu kalau aku mempekerjakannya untuk menghancurkan hatinya. Tapi hey, dia sekarang punya pacar keren yang memujanya. Jadi itu bisa dianggap sebagai kompensasi, ya kan? Brian dan aku masih putus. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin ini yang terbaik. Aku tahu aku bereaksi berlebihan, tapi dia menyerah begitu saja. Dan iya, aku mau mencari cowok yang tidak melakukan itu. Kalau masalah Sarah, aku pergi ke rumahnya dengan tas penuh permen favoritnya dan aku meminta maaf karena telah menjadi orang yang cemburu. Beruntungnya aku, dia memaafkanku. Sekarang, Sarah, Stacy, dan aku telah menjadi teman baik. Sarah dan aku sama-sama membantu Stacy belajar, dan dia memberi kami tips fashion. Dan tahukah kalian, aku menyadari bahwa aku cantik. Aku hanya perlu menemukan gayaku. Jadi akhirnya aku belajar bahwa tidak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah ilusi. Yang penting kita merasa bahagia dengan apa yang kita miliki dan tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Jadi jadilah dirimu sendiri dan biarkan orang lain berkonsentrasi untuk menjadi diri mereka sendiri. Aku berjalan ke kantin dan menelan ludah. Satu-satunya kursi kosong adalah di sebelah Joanna, salah satu cewek paling aneh di sekolah. Dia selalu duduk sendirian dan biasanya aku menghindarinya karena orang bilang dia tidak banyak bicara dan sangat pemalu. Tapi entah kenapa aku merasa kasihan padanya. Maksudku, seberapa burukkah hal itu? Ya, kata-kata terakhir yang terkenal. Itu buruk. Aku duduk sambil tersenyum, tapi dia hanya memelototiku dan bergumam. "Lanjutkan, lemparkan aku ejekan paling parahmu." Aku bingung dan berkata, "Oh, tidak, aku cuma mau duduk di sini dan menyapa. Kamu tidak apa-apa?" Tiba-tiba, Joanna mulai berbicara dengan kecepatan jutaan mil per jam dan bilang tentu saja dia tidak baik-baik saja dan dia harus menemui terapi setiap hari. Kemudian dia menunjukkan kepadaku semua pil yang harus dia minum dan bilang bahwa dia menderita anxiety yang sangat parah. Aku kaget. Kewalahan dengan TMI, aku merasa tidak nyaman dan berpikir untuk pergi. Tapi kemudian dia meraih tanganku dan berkata, "Kita berteman sekarang ya kan? Aku belum pernah punya teman seumur hidupku. Kamu adalah orang pertama yang benar-benar bisa membuatku bercerita. Bahkan orang tuaku pun tidak tahu betapa sulitnya menjadi diriku." Wow, aku tidak bisa meninggalkannya sekarang. Aku menepuk pundaknya dan memberitahunya bahwa aku akan dengan senang hati menjadi temannya. Maksudku, paling juga cuma menghabiskan makan siang bersama atau pergi minum kopi, itu akan baik-baik saja. Namun, penafsiran Joanna terhadap seorang teman sedikit berbeda dengan penafsiranku. 3 hari kemudian,
Aku terlambat pulang dari perpustakaan, jadi aku langsung menuju kamarku seperti biasa dan mulai ganti baju. Ternyata aku menemukan Joanna tepat di belakangku saat aku berbalik, dan aku hampir membangunkan seluruh gedung dengan teriakan ketakutan. "Oh hei teman sekamar," katanya sambil tersenyum lebar. Apa? Ini gila. Teman sekamar? Apa maksudmu? Dia hanya tertawa dan bilang dia merasa kesepian di asramanya sendirian, dan karena aku punya kamar ganda, dia bertanya kepada pengawas asrama apakah dia bisa tinggal bersamaku. Menurutku ini tidak terlalu buruk. Maksudku, aku juga terkadang merasa kesepian. Jadi malam itu kami begadang ngobrol sampai larut malam. Dan sejujurnya, senang rasanya punya teman sekamar. Kami menjadi cukup dekat, dan beberapa malam kemudian, kami menonton film malam hari. Joanna menoleh ke arahku dan berkata, "Carrie, ada sesuatu yang harus aku sampaikan kepadamu." Oh, tidak. Pastinya tidak ada lagi hal-hal mengganggu yang tersisa. Bagaimana cewek ini mengatasinya? Tapi kemudian dia mulai tersipu dan berkata, "Aku suka seseorang. Namanya Mitch." Ya ampun, aku tahu persis siapa yang dia bicarakan. Joanna, dia cowok brengsek. Dia benar-benar seorang buaya. Kamu terlalu baik untuknya. Setidaknya, itulah yang kubilang. Tapi yang kumaksud adalah dia hanya menyukai cewek-cewek populer. Dia tidak pernah memilih cewek seperti Joanna. Joanna tidak menerimanya dengan baik. "Kamu cemburu, kan? Aku yakin kamu juga suka padanya." "Ya, aku yang pertama kali bilang, jadi dia milikku." "Hah, terima kasih banyak. Aku tidak pernah menyukai seseorang seperti Mitch. Aku bukan cewek seperti itu." Joanna kemudian berkata dia akan membuktikan kepadaku bahwa dia bisa memenangkan hatinya. Aku merasa kesal padanya dan kembali menonton film. Untuk sesaat, rasanya hidupku jauh lebih penuh drama daripada sebelumnya. Dan aku mulai menyesal pernah duduk di mejanya hari itu. Sedikit yang aku tahu, ini hanyalah permulaan. Seminggu kemudian, aku mendapat kejutan besar. Joanna dan Mitch mulai pacaran. Aku sedang berbaring mendengarkan musik ketika aku mendengar suara-suara di luar pintu. Aku membukanya dan ada Mitch yang berjalan pergi. Dia berbalik untuk memberikan ciuman pada Joanna, dan kalian seharusnya melihat ekspresi puas diri di wajahnya. "Aku kan sudah bilang," katanya sambil tertawa. Wow, sombong, tapi oke, aku turut berbahagia untuknya. Dia adalah wanita yang menepati janjinya, tapi aku khawatir dia akan terluka. Aku tidak punya waktu untuk mengatakan hal ini padanya karena dia akan segera bersamanya sepanjang waktu. Dia bahkan datang ke asrama kami dan aku muak mendengarkan mereka berdua. Mereka mesra sepanjang waktu dan itu dengan cepat menjadi begitu melelahkan. Pada hari Valentine, dia mengirim 100 balon ke asrama kami dan aku bahkan tidak bisa melewati pintunya. Mungkinkah dia sudah berlebihan? Itu bahkan tidak romantis. Tapi Joanna terpesona. Itu menyakitkan untuk dilihat. Tapi tidak sesakit melihat Mitch berjalan di sepanjang jalan sambil menggandeng tangan cewek lain. Aku membeku. Ini tidak mungkin. Aku segera mengirim pesan kepada Joanna untuk menanyakan bagaimana keadaan antara dia dan Mitch. Dia segera menjawab, "Semuanya baik-baik saja. Kenapa?" Jadi, aku menceritakan padanya apa yang kulihat. Tapi aku tidak mendapat jawaban. Aku bergegas kembali ke asrama kami dan bertanya kenapa dia mengabaikanku dan apakah dia baik-baik saja. Tapi dia mulai berteriak kepadaku dan mengatakan aku mencoba merusak hubungan mereka karena aku cemburu. Jelas sekali dia tidak mempercayaiku. Ku bilang kalau aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi dia bangkit dan pergi, membanting pintu di belakangnya. Segalanya menjadi canggung setelah itu. Dia mengabaikanku di asrama, mengabaikanku di kelas, dan tidak membalas SMS-ku. Dan dia masih membawa Mitch kembali dan bermesraan di hadapanku. Akhirnya, aku tidak tahan lagi dan memintanya untuk pindah. Tapi aku tidak menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya. Joanna marah besar. Dia mulai berteriak, "Apa masalahmu? Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bahagia dan seseorang mencintaiku. Dan kamu malah mencoba menghancurkan ini untukku. Dan sekarang kamu ingin mengusirku? Bukan salahku kamu jomblo, Carrie. Mungkin jika kamu berhenti cemburu sebentar, seseorang akan menyukaimu kembali." Aku tidak percaya padanya. Aku ingin berteriak. Dia yang terburuk. Dan keesokan paginya, keadaan menjadi lebih parah. Aku sedang duduk bersama beberapa teman sebelum kelas dimulai.
ketika tiba-tiba Joanna masuk dan menangis. Orang-orang berlari ke arahnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja, dan saat itulah darahku menjadi dingin. Dia mulai mengatakan betapa aku telah menjelek-jelekan pacarnya, dan sekarang aku ingin mengusirnya dari asrama kami. Dan kemudian aku mendengar suaraku. Aku menoleh, dan dia mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman pertengkaran kami. Tentu saja, dia mengeditnya agar membuatku terdengar seperti orang jahat. Bahkan teman-temanku pun terlihat kaget. Dan Joanna menceritakan pada mereka bahwa aku adalah seorang cewek bermuka dua, tidak berguna. Dan aku suka bergosip tentang semua orang di belakang mereka. Aku mencoba menjelaskan kepada semua orang bahwa Joanna berbohong, dan dia cuma sedang marah. Tapi semua orang menatapku dengan kaget. Sepertinya mereka mempercayainya. Aku tercengang. Kemudian keesokan harinya aku melihat Joanna menunjukkan beberapa foto di ponselnya kepada teman-temanku. Itu adalah tangkapan layar teks dariku. Tapi dia mengeditnya untuk membuat diriku benar-benar seperti monster. Suatu kali, Joanna mengirim pesan kepadaku, mengejek rambut temanku Valerie sebagai rambut paling jelek yang pernah ada. Dan aku bercanda bahwa dia pasti memotongnya sendiri. Dan ada pesan di mana Joanna berbicara tentang bagaimana Mitch mengatakan bahwa mantannya Anna, yang juga ketua kelas kami, pasti menggoda guru ekonomi untuk mendapatkan nilai bagus. Dan aku berkata, apa mungkin Anna sudah terlalu buta oleh cinta? Bukan hanya selingkuh dengan pria beristri, tapi pada dasarnya melakukan penipuan akademis. Menurutku, dia tidak akan melakukan itu. Tapi tentu saja, Joanna telah memotong kalimat terakhir itu, dan dia juga menunjukkan perannya dalam percakapan tersebut. Ngomong-ngomong, aku terlihat seperti teman paling jahat yang pernah ada. Aku mencoba memberitahu mereka apa yang dilakukan Joanna, namun mereka terlalu terluka untuk mempercayaiku. Tapi bukan itu saja. Soalnya, Joanna telah mengirimkan pesan ini ke seluruh sekolah. Sepanjang sisa hari itu, orang-orang mendatangiku dan mengatakan bahwa aku hanyalah cewek yang kejam. Lalu saat makan siang, aku duduk-duduk di tempat biasa bersama teman-temanku. Dan tiba-tiba mereka semua melompat dan meninggalkanku sendirian di sana. Aku bisa mendengar semua orang berbisik tentangku. Dan kemudian cewek paling populer, Amy, mendatangiku dan berkata bahwa aku mengecewakan perguruan tinggi ini. Dan aku bahkan tidak pantas berada di sini. Aku tidak bisa menahan air mataku, jadi aku bergegas kembali ke asramaku. Tapi yang berdiri di sana dengan tangan terlipat menghalangi pintu adalah pengawas asrama. Dia berkata bahwa dia telah menerima laporan tentang kelakuanku dan aku punya waktu 1 minggu untuk keluar dari asrama. Aku tidak mengerti apa yang sudah aku lakukan. Rupanya orang-orang memberitahunya bahwa aku ingin dia dipecat. Lalu aku ingat Joanna mengucapkan kata-kata yang persis seperti itu dan bertanya kepadaku bagaimana dia bisa melaporkan manajernya. Jadi aku mengiriminya SMS yang menjelaskan cara melaporkannya. Ya ampun, dia bahkan menggunakan itu untuk melawanku. Ini keterlaluan. Aku pergi mencari Joanna. Aku sangat marah. Dia menghancurkan hidupku. Ketika aku sampai di kelas, aku berencana menunjukkan kepada semua orang percakapan obrolan kami yang lengkap, tanpa diedit. Tapi aku tidak mendapat kesempatan karena Joanna menangis histeris, dan semua orang menghiburnya. Dia mengatakan betapa menyiksanya tinggal bersama aku, dan dia harus minum obat untuk menangani perilakuku. Cukup, beraninya kamu. Aku berteriak. Kenapa kau lakukan ini padaku? Apa yang pernah aku lakukan padamu? Joanna tentu saja mulai menangis lebih keras lagi. Dan semua orang menatapku seolah mereka ingin membunuhku. Aku berjalan keluar dari sana dengan perasaan benar-benar kosong. Aku kehilangan teman-temanku, asramaku, reputasiku, dan harga diriku. Semua karena ular itu. Aku masih tidak tahu apa kesalahanku. Semakin aku mencoba memahaminya, semakin banyak orang yang membela Joanna. Itu tidak ada gunanya. Tidak ada yang mendengarkan penjelasanku. Akhirnya aku mengabaikan mereka semua, keluar dari asrama dan bersikap seolah Joanna tidak pernah ada. Untungnya, aku mendapat beberapa teman baru yang mencintai dan mempercayaiku dan tidak pernah memutarbalikkan kata-kataku. Mengenai gosip tentangku yang masih disebarkan orang lain, aku belajar untuk tidak mendengarkannya. Dan sekitar 4 bulan kemudian, aku mendapat email dari Joanna. Aku terkejut. Dia berkata, Carrie, aku minta maaf, kamu benar selama ini. Mitch selingkuh dan aku seharusnya mendengarkanmu. Mohon maafkan aku mohon. Aku akan melakukan apa saja untuk menebusnya. Aku akan mengaku kepada semua orang. Tolong, ayo kita berteman lagi. Aku merindukanmu. Hah? Tidak mau walau dalam 1.000.000 tahun. Aku langsung menghapus email itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Dia telah menghancurkan hidupku dan aku sudah muak dengan racun itu.
Selamat jalan. Cari kerja itu sungguh tidak seru. Tapi pekerjaanku saat ini sebagai pelayan yang tak berjalan baik. Terlalu banyak berdiri. Sekarang kakiku lecet semua. Sangat mengerikan. Oh, tunggu dulu. Yang ini kedengarannya menarik. Pasangan pensiunan mencari pengurus rumah tangga wanita yang santun untuk mengurus perkebunan pedesaan mereka. Sudah termasuk kamar dan makan. Pekerjaan ini sepertinya mudah. Jadi aku langsung menelpon mereka. Dan ya, mereka mengundangku datang. Jadi, sepertinya ini perkebunan pedesaan mereka. Ya ampun, pada dasarnya ini adalah kastil. Pemiliknya Nyonya Haris membuka pintu. Ia terlihat cukup ramah dan mengantarku berkeliling tempat itu. Kukira ia akan mewawancaraiku atau semacamnya. Tapi ia hanya tunjukkan sebuah kamar tidur, lalu berkata, "Kuharap kamar ini cukup nyaman untukmu. Kau mulai kerja besok. Aku dan suamiku sering tak ada di rumah. Yang harus kau lakukan hanyalah menjaga tempat ini dan bermain dengan putra kami, karena dia merasa kesepian." Hah? Aku tak lihat apapun soal mengasuh anak di deskripsi pekerjaan. Tapi maksudku, ayolah, apa sih susahnya main sama anak kecil? Dan siapa yang peduli? Pekerjaan ini sempurna. Mereka membayarku dengan bayaran yang sangat tinggi untuk tak lakukan apapun. Bahkan tidak untuk bersih-bersih atau masak, karena mereka punya banyak pembantu untuk itu. Ini sungguh luar biasa. Beberapa orang memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Aku harus bergegas dan pindah. Selama beberapa hari pertama, keluarga Haris tak ada, dan aku tak melihat ada tanda-tanda anak kecil. Aku berkeliling sekitar rumah dan menjelajahi halaman. Lalu suatu hari aku sedang di lantai 3, memeriksa foto yang kelihatan lucu saat ku dengar langkah kaki di belakangku. Terkejut, aku berbalik dan melihat seorang pria memegang boneka beruang dan menjilati permen lollipop. Dia menatap lurus ke arahku. Oke, aneh. Halo, dan kamu adalah? Tanyaku. Fred, katanya dengan nada yang sangat kekanakan. Hah? Dia kira-kira hampir 30 tahun. Bagaimana bisa dia bicara seperti itu? Fred mau main. Dia angkat boneka beruangnya ke wajahku, seperti ajakan. Baiklah, aku mengangkat bahu lalu mengikutinya ke kamarnya. Wah, seperti toko mainan di sini. Dia mendorong truk mainan ke arahku, jadi ku ambil dan bersuara seperti mobil saat memainkannya. Dia bertepuk tangan dan bersorak gembira. Akhirnya kuhabiskan sisa hari itu di sana main permainan anak-anak dengannya. Lalu saat aku mendongak, kulihat Tuan dan Nyonya Haris berdiri di pintu. Dan di sebelahnya ada seorang kamerawan yang sedang merekam Fred dan aku. Mereka meminta untuk bicara empat mata, jadi kuikuti mereka keluar menuju taman. Tuan Haris memulai. Fred putra semata wayang kami. Trauma masa lalu mempengaruhinya. Jadi sekarang, meski dia tampak seperti pria dewasa, dia masih bertingkah seperti anak kecil. Sekarang itu masuk akal dan malang sekali baginya. Cerita itu berlanjut bahwa Tuan dan Nyonya Haris dulunya bekerja di media. Beberapa tahun yang lalu, mereka memutuskan untuk merekam kegiatan sehari-hari Fred, lalu mengeditnya jadi video untuk dijadikan serial mingguan di sosial media. Wow, acara tentang pria yang bertingkah seperti anak-anak? Aneh sekali. Penonton sangat suka menonton Freddy. Nyonya Haris tergelak. Tapi kemudian dia segera mengubah nada bicaranya. Tapi aku khawatir mereka segera bosan hanya menontonnya saja. Kurasa sebaiknya dia punya teman. Itu akan membantu acara itu dan itu akan bagus untuk Freddy karena rasa kesepiannya akan berkurang. Aku penasaran. Dia memandangku dengan mata terbuka lebar. Melihat tatapan skeptisku, Tuan Haris menimpali sebelum sempat aku membuka mulut. Kami bayar 2 kali lipat. Wah, kesepakatan yang bagus. Maksudku, aku tak perlu jadi aktris pemenang penghargaan atau apapun untuk tampil di video semacam ini. Yang paling penting, jumlah uang itu besar sekali. Hanya orang idiot yang akan menolak penawaran seperti ini, iya kan? Jadi, aku mulai jadi teman Fred. Kami main-main bersama, main di taman, dan lakukan berbagai aktivitas seperti anak kecil bersama. Jujur, menurutku dia ini sangat manis, dan aku merasa kasihan padanya. Kapanpun dia melihatku, dia tersenyum riang dan biasanya memberiku mainan favoritnya. Dan itu membuatku merasa senang. Jadi oke, kameramen mengikuti kami kemanapun sepanjang hari, tapi tak lama aku lupa keberadaannya di sana. Dan aku juga tak pernah memeriksa hasil akhir video, karena menurutku lebay menonton diriku sendiri. Lalu suatu hari keluarga Haris mendudukanku untuk bicara lagi padaku. Nyonya Haris menatapku sambil berkata, "Kau mungkin menganggap Freddy sebagai anak kecil, tapi saat ini dia pria berumur 27 tahun. Yang tampan dan sehat secara fisik.
Dia menyukaimu dan dia punya hak untuk berkencan? Kemudian setelah menunjukkan padaku beberapa komentar di internet, mereka belak-belakan bilang kalau tayangannya akan punya rating lebih tinggi kalau aku jadi pacar Fred. Jadi, ini semacam dongeng di dunia nyata? Gadis baik hati jatuh cinta pada pria yang punya kekurangan secara mental? Ya ampun, tapi aku tak tertarik padanya seperti itu. Aku melenguh, memasang wajah masam. Sayang, dia menyentuh lenganku. Itu hanya untuk di depan kamera. Dan itu akan membuat Freddy sangat senang. Dan tentu saja kau akan menerima kompensasi besar. Tuan Haris menambahkan. Uang sebanyak itu? Siapa yang bisa menolak? Dan itu hanya sandiwara. Lagi pula, Fred menyukai pembuatan video. Ya kan? Mereka pasti punya jutaan penonton sampai-sampai keluarga Haris gelontorkan uang seperti ini. Jadi, aku tak lagi ragu dan setuju. Mereka memberiku sebuah naskah improvisasi dan menyuruhku lakukan persis seperti apa yang tertulis di sana. Semakin meyakinkan penampilanku, semakin tinggi bayaranku. Astaga, belum lama ini aku tak punya uang sepeser pun atas namaku. Dan sekarang, aku punya ribuan dolar di rekening bank. Aku bisa kuliah, beli apartemen, dan lain-lain. Masa depan cerah ada di depanku. Di video pertama, aku duduk di samping Fred, meraih tangannya, tapi dia malah langsung mengajak perang jempol. Jadi, aku berhenti memegang tangannya dan dengan lembut mengatakan, Fred, aku senang sekali menghabiskan waktu bersamamu. Kau sangat manis dan baik. Dan aku suka padamu. Dia berteriak girang, lalu pura-pura jadi pesawat dan berputar-putar mengelilingi ruangan. Beberapa video berikutnya makin tidak mudah. Saat ku coba mendekapnya, dipukulnya aku dengan boneka beruang besar miliknya. Dan saat ku coba mencium pipinya, ditekannya mobil-mobilan ke wajahku. Itulah kenapa saat ku baca naskah berikutnya, yang mana kami akan makan malam romantis bersama, aku tak tahan untuk tak menghela nafas dan memutar mata. Tapi ini pekerjaan, jadi ku kenakan gaun cantik dan masuk ke ruang makan. Ruangannya dihias dengan kelopak bunga di atas meja, dan pencahayaan romantis. Enak? Tanyaku saat dia menjejali wajahnya. Dia mengangguk, melempar alat makan ke bawah dan bertepuk tangan. Fred masak untuk Lin makan. Fred mengunyah sambil bicara, makanannya muncrat kemana-mana. Ya ampun, ini lucu sekali. Aku tak bisa tak tertawa. Kemudian dia menghampiriku dan memelukku erat. Ya Tuhan, makanannya menodai seluruh gaunku. Aku menatap lurus ke matanya dan berpikir, ya, aku memang menyukainya sebagai adik yang lucu. Kasihan sekali, andai saja dia tak semalang ini. Tiba-tiba, kurasakan tangannya merengkuh erat pinggangku. Kaget, kudorong dia mundur dan pura-pura menikmati makananku. Sejumlah besar uang ditransfer ke rekeningku bulan itu. Tapi aku tak merasa begitu gembira lagi. Jadi aku mulai mengabaikan naskah dan melakukan hal yang kupikir baik untuk Fred. Kugunakan mainannya untuk mengajarinya keterampilan matematika. Kubacakan buku-buku bagus dan tunjukkan padanya cara membuat cupcake. Suatu sore saat aku jalan kembali ke kamarku, Tuan Haris menghadang jalanku dan sambil cemberut mengatakan padaku, "Apa yang kamu mainkan? Apa kau sudah baca naskah minggu ini?" Aku berusaha mendorongnya, tapi dia mencengkeram lenganku. "Kau menyebabkan penonton kami pergi. Ku bayar lebih sedikit bulan ini." Aku membebaskan diri dari cengkramannya dan menjawab, "Uang? Apa hanya itu yang penting untuk Anda?" Lalu aku memutar mata dan kembali ke kamarku. Malam itu, akhirnya ku tonton videonya. Di salah satu video lama, Fred mengenakan setelan jas dan terlihat sangat tak nyaman. Tiap kali dia coba melonggarkan dasi atau membuka kancing meja, ada tongkat masuk ke dalam frame dan memukul pantatnya. Setelah beberapa kali berusaha, Fred menjatuhkan diri ke lantai dan mulai tantrum. Ada banyak sekali komentar seperti, "Ya Tuhan, ini terlalu lucu." Dan, "Dewasalah, Bung." Atau jangan, untuk hiburan kami. Oh tidak, orang-orang sangat kejam. Fred tak minta jadi seperti itu. Keluarga Haris memanfaatkan anak mereka sendiri untuk menjadi kaya dengan memperoloknya. Kasihan Fred, ini harus dihentikan. Ku kemasi tasku, menerobos masuk ke ruangan di mana keluarga Haris sedang nonton TV lalu berkata, "Aku suka Fred dan masih mau jadi temannya. Tapi aku tak akan jadi bagian di pertunjukan nyeleneh ini lagi. Aku keluar. Dan jika kalian peduli dengan Fred, kusarankan kalian lakukan hal yang sama." Aku berharap mereka akan membujukku untuk tinggal atau apa. Tapi Nyonya Haris malah geram. "Baiklah kalau begitu. Kalau kau ingin keluar, pergi saja."
Kenapa repot-repot meributkan semua ini? Gadis-gadis sepertimu tak akan sulit digantikan. Betapa kasar mereka. Aku tersulut amarah. Jadi langsung kutinggalkan kediaman besar mereka dan tak menengok ke belakang. Dan tebak siapa yang masak di dapur sementara ku sampaikan pada kalian cerita ini? Iya, itu Fred. Beberapa minggu setelah aku pergi, aku menjawab bel pintu dan mendapati Fred berdiri di sana. Lebih gila lagi, dia bertingkah sangat normal. Ternyata keluarga Haris mengabaikan Fred. Dia dibesarkan oleh pelayan lama seperti Bruce dan Alfred. Saat Fred 15 tahun, orang tuanya menganggur dan terlilit hutang. Fred memberitahuku, aku sangat menginginkan perhatian mereka. Jadi aku mulai bertingkah seperti anak kecil. Tapi kemudian tindakannya yang lucu dan konyol membuat orang tuanya mendapat ide video gila mereka. Mereka berbohong soal usia Fred karena memang dia kelihatan lebih tua. Lalu membuatnya berakting seolah-olah Dumb and Dumber di depan kamera selama bertahun-tahun. Awalnya, kupikir ini akan jadi cara yang bagus untuk membantu orang tuaku atasi kesulitan keuangan mereka. Tapi aku segera bosan berpura-pura. Dan mereka sudah punya uang lebih dari cukup. Jadi kusuruh mereka berhenti, tapi mereka menolak. Kemudian Fred bilang padaku bahwa di malam aku pergi, dia bertengkar hebat dengan orang tuanya. Dan bilang ke mereka dia tak akan lakukan pertunjukan lagi. Aku tak kenal siapapun dan tak punya perasaan kepada siapapun, kecuali kepadamu. Dia mengaku. Dan, wah, ternyata dia masih berumur 19 tahun. Jadi, kuizinkan dia tinggal bersamaku dan, ya, kami mulai berpacaran. Seperti kencan romantis dan hubungan orang dewasa yang mesra dan nyata. Aku masih punya banyak uang di rekeningku, dan Fred mengambil semua uang yang pantas didapatkannya dari orang tuanya lalu pindah bersamaku. Aku mulai kuliah bulan depan, dan aku tak sabar menunggu. Sementara, Fred sudah menemukan kursus online dan menunggu hasil dari pekerjaan paruh waktunya yang baru. Yang juga online. Ya, dia harus sembunyi dulu sementara waktu, karena wajahnya beredar di internet. Tapi masa depan kami bersama terbuka lebar kali ini. Sekarang, aku permisi dulu. Ada kencan yang harus kami nikmati. Ini adalah dongeng di kehidupan nyata, sayang. Lisa, tunggu. Kupelankan jalanku, lalu berbalik dan tersenyum ke Emily. Dia tergesa-gesa mengejarku. Oke, ceritakan. Berita panas apa yang kau dapat kali ini? Lisa, kau takkan percaya ini. Eden menyukaimu. Aku menaikkan alisku. Hah? Kau bercanda kan? Tidak. Dengan marah dia gelengkan kepalanya. Itu benar. Kemarin sore, sepulang sekolah aku lewat lapangan basket. Dan aku tak sengaja dengar cowok-cowok ngomongin itu. Kurasa kau mungkin salah dengar, teman. Saat kulanjutkan perjalanan ke sekolah, aku tak bisa berhenti memikirkan kata-kata Emily. Seolah-olah Eden Woodson, cowok paling populer di seluruh sekolah, menyukaiku? Tak mungkin. Apa kami bahkan pernah saling bicara? Oh iya, pernah sekali di perpustakaan dia mau minjam penaku. Belum lagi mantan ceweknya, Sarah, merupakan kapten tim pemandu sorak. Jadi, ya, kalian sudah pasti tahu betapa cantik dan populernya dia. Mereka putus hanya karena dia pindah. Sementara, lihat aku. Bakat? Wah, kemampuan koordinasiku nol. Berkat jarak pandangku yang pendek. Cantik? Enggak. Dan kacamata super tebalku ini tak membantu dalam hal ini. Satu-satunya yang aku kuasai adalah belajar. Dan itulah kenapa aku ditugaskan jadi ketua kelas. Sekarang pikirkan cepat, seorang pemandu sorak lawan ketua kelas? Nah kan, sudah jelas. Di sepanjang hari itu, Emily tak hentinya bersikeras kalau yang dia dengar itu benar. Aku tahu maksud dia baik, tapi dia tak sadar betapa memalukannya ini bagiku. Bahkan jika dia memang mendengar Eden mengatakan itu, kemungkinan dia cuma bercanda. Emily, tolong hentikan. Aku cuma mau mengantar berkas ini ke kelas Bu Pierce, lalu pulang. Tapi Lisa, sebisanya kupasang tampang aku serius padanya. Jadi dia menghela napas kalah, mengangguk, lalu berjalan menjauh dariku. Akhirnya, damai juga. Kuletakkan berkas tes itu. Kemudian saat aku jalan kembali menelusuri lorong, kulihat Eden bersandar di lokernya sambil bicara ke seorang anak laki-laki dari tim basket. Entah mengapa, rasa penasaran menghampiriku. Jadi alih-alih berjalan melewati mereka,
Kudapati diriku merunduk di balik sudut dan menguping percakapan mereka. Jadi, kau tunggu apa lagi? Bicaralah dengannya. Aku mau sekali tapi aku tak tahu caranya. Hahaha, kok bisa anak paling populer di sekolah terpesona oleh seorang cewek? Siapa yang mereka bicarakan? Mungkinkah itu aku? Tak mungkin. Lisa, tolong bangunlah dan berhenti berhalusinasi. Faktanya, cowok seperti Eden tak mungkin melirik cewek sepertimu. Keesokan paginya di sekolah, aku berjalan masuk ke kelas dan melihat para cowok termasuk Eden sedang ngobrolin skor permainan NBA kemarin malam atau apa. Hanya saja Eden tak berhenti menatapku. Apa ada sesuatu di wajahku? Mataku berpapasan dengannya dan kemudian dia langsung berpaling dan melanjutkan percakapan dengan teman-temannya seolah tak terjadi apa-apa. Hah? Apa maksudnya itu? Kemudian selama kelas kimia berlangsung, aku terus merasa ada yang aneh di belakangku. Jadi secara naluriah, aku berbalik memeriksa dan betapa terkejutnya kulihat Eden sedang menatapku. Tak sama seperti sebelumnya, segera saat pandangan kami bertemu, dia menatap ke bawah ke bukunya. Oke, itu sungguh aneh. Saat aku memikirkan perilakunya yang aneh, Emily tiba-tiba menyenggol lenganku. Lihat kan, sudah kubilang dia suka padamu. Sebaiknya kau juga bilang kau suka dia, sebelum semuanya terlambat. Enggak deh, makasih. Tapi apa maksudmu terlambat? Kudengar kalau Sarah, kau tahu kan mantannya akan kembali. Orang tuanya cerai atau semacamnya. Oke, terus kenapa? Ayolah Lisa, dia menyukaimu. Tapi aku tak suka padanya. Segera setelah aku selesai bicara, kulihat Pak Guru menatap lurus ke arahku. Oh tidak, ketahuan. Beliau menyuruhku berdiri di depan semua orang dan menjawab pertanyaan. Tapi tentu saja aku tak mendengarkan. Jadi aku hanya berdiri di sana dengan mulut melongo seperti ikan mas. Lalu dengan panik melihat sekeliling berusaha mencari bantuan jawaban. Dan saat aku melihat ke arah Eden, oh hebat, dia menyeringai padaku. Ini sangat memalukan. Malam itu aku berbaring di atas ranjang dan terhanyut dalam lamunan tentang Eden. Baiklah, aku tahu aku sudah bilang ke Emily aku tak menyukainya. Hanya saja, aku masih tak percaya kalau orang sepertinya bisa naksir dengan seseorang sepertiku. Penasaran, kuhabiskan sepanjang sore itu menguntit akun sosial media Eden. Aku tak akan bohong, dia memang sangat tampan. Ada banyak fotonya nonton pertandingan basket dengan adik laki-lakinya, berekspresi konyol dengan teman-temannya, dan menghabiskan waktu dengan keluarganya di pantai. Ada juga beberapa fotonya dengan mantannya, dan kulihat mantannya berkomentar di postingannya baru-baru ini. Aku sungguh berharap aku cukup berani untuk memulai percakapan dengannya. Atau sekedar bertanya apa dia masih saling berkabar dengan mantannya. Tapi itu akan terasa janggal, ya kan? Tapi, coba tebak, aku benar-benar tak percaya. Keesokan paginya, wali kelasku masuk. Dan yang di belakangnya adalah Sarah. Oh tidak, seharusnya aku dengarkan Emily perihal ini. Jadi apa ini artinya Eden akan kembali bersamanya? Seharian penuh Sarah menempel ke Eden. Jadi tak lama kemudian gosip mulai beredar di sekolah kalau pasangan impian itu kembali bersama. Tak hanya ini cukup buruk untuk dihadapi, tapi aku juga harus tahan dengan tatapan Emily yang menyeratkan sudah kubilang kan. Terserahlah, mereka berdua pacaran tak ada hubungannya denganku. Benar kan? Mereka bisa lakukan apa yang mereka mau dan aku hanya mau melanjutkan hidupku. Tapi, ya ampun, si Sarah ini perlu berhenti mengirim spam ke lini masa semua orang dengan semua foto lama saat dia dan Eden masih saling cinta. Belum lagi caption murahan dan lebay itu. Oke, kurasa hatiku sedikit terluka. Tapi, bagaimanapun, aku tahu tak seharusnya ku pedulikan mereka. Hanya saja, segera jadi jelas kalau Sarah terganggu olehku. Setiap kali berpapasan denganku di koridor, dia melirikku dan mencibir. Hah? Kenapa bersikap begitu? Aku nyaris tak kenal cewek itu. Kemudian suatu kali aku sedang menuju ke kantin saat ada yang mendorongku dari belakang. Membuatku jatuh tersungkur ke tanah. Kebingungan, dengan cepat kuraba kacamataku. Hah? Suara apa itu? Lalu tiba-tiba ku dengar Emily berteriak. Lisa, kau baru saja menginjak kacamatamu. Oh tidak. Sekarang bagaimana aku harus hidup tanpa kacamataku? Emily harus menuntunku kembali ke kelas.
Dan selama sisa hari itu, aku hanya bisa mendengar pelajaran. Karena aku tak bisa melihat cukup baik untuk menulis catatan. Di akhir hari itu, aku merasa muak dan ingin pulang saja. Aku hendak minta tolong Emily mengantarku jalan pulang, supaya aku tak berakhir terlindas bus atau apa. Tapi belum sempat aku bertanya, dia berkemas secepat kilat, berpamitan lalu bergegas keluar dari sana. Hais, betapa pengertiannya bestiku tersayang ini. Hebat. Kurasa aku harus cari jalan pulang sendiri. Butuh waktu lama sekali buatku hanya untuk menuju ke gerbang sekolah dari kelas. Kemudian aku hampir menabrak seseorang. Tapi untungnya ada tangan yang menarikku. Kau tak apa? Ada suara yang tak asing. Eden? Apa itu kau? Tanyaku. Ya, aku di sini. Dan aku tak akan biarkan kau mati dalam pengawasanku. Jadi aku akan mengantarmu jalan pulang. Dia meraih tanganku. Jantungku seolah salto. Dia lalu menuntunku ke toko kacamata terdekat supaya aku bisa beli yang baru. Setelahnya, dia masih bersikeras mengantarku pulang. Dan di perjalanan, kami ngobrol banyak. Terutamanya soal keluarga kami dan kecintaan kami pada film indie. Tetap saja, tak bisa tidak aku memikirkan Sarah dalam benakku. Aku hanya ingin menanyakan padanya tentang hubungan mereka. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat, ya kan? Beberapa hari kemudian, selama ujian matematika berlangsung, aku merasa ada yang mengenai punggungku lalu terjatuh ke tanah. Jadi aku memungutnya. Tapi sebelum dapat kulihat itu apa, Pak Guru datang mendekat, mengambil dan membukanya. Ternyata, itu jawaban ujian. Oh tidak, aku berusaha membela diri. Tapi beliau bilang, aku akan dihukum dan tak boleh ikut ujian lagi. Apa? Aku tak boleh dapat F untuk ujian matematikaku. Itu akan merusak transkrip nilai dan riwayat aplikasi kuliahku. Aku menangis kepadanya kalau ini tak adil. Saat tiba-tiba, Eden berdiri dan berkata, "Pak, itu lembar saya, bukan Lisa." Jadi, kami berdua akhirnya dikeluarkan dari ujian. Karena guru itu beranggapan karena saat ku ambil catatan itu, aku tetap saja sama bersalahnya. Aku tak mengira hari ini bisa makin buruk. Oh, aku sangat keliru. Selama jam istirahat, aku sedang menata bukuku di loker ketika Sarah mendatangiku. Hei, beraninya kamu biarkan Eden disalahkan akibat tindakanmu. Sebagai ketua kelas, kamu harusnya malu akan dirimu sendiri. Apa yang kau bicarakan? Keseharianmu yang polos itu mungkin bisa membodohi Eden, tapi kau tak bisa membodohiku. Tunggu dan lihat saja, karena aku masih punya rencana yang lebih besar untukmu. Lebih besar? Rencana lain apa yang kau punya? Hah? Apa aku melewatkan sesuatu? Maksudku, berhentilah mengacaukan semua yang terjadi antara Eden dan aku. Kalau tidak, lain kali aku tak akan diam saja. Ini soal apa? Kenapa Sarah menyalahkanku? Ya ampun, semua situasi ini tak masuk akal. Sepulang sekolah, Eden dan aku harus tinggal kelas selama 1 jam sebagai hukuman. Untungnya wali kelas kami tahu kalau tak satu pun dari kami berniat curang, karena kami berdua selalu jadi siswa teladan. Jadi, hukuman tadi hanyalah sebuah peringatan. Kemudian di perjalanan kami menuju kelas, aku bertanya padanya, "Aku tahu lembaran itu bukan milikmu, jadi kenapa kau menolongku?" Itu, aku tahu itu juga bukan milikmu. Kulihat Sarah melemparkannya ke arahmu. Sarah? Ya, dia juga dalang yang membuat kacamatamu pecah. Dia mendorongku? Tapi kenapa? Itu aku. Aku minta maaf. Dia lakukan itu karena dia tahu aku menyukaimu. Apa? Apa aku salah mendengarnya? Eden baru saja bilang kalau dia menyukai aku? Lisa, aku menyukaimu. Sudah sejak lama. Apa kau mau pergi denganku kapan-kapan? Ada jeda yang canggung saat ku resapi kata-katanya. Dia sungguh menyukaiku. Oh wow, ini sungguh gila. Aku tersenyum lebar, lalu mengangguk padanya dan berseru. Ya, aku suka itu. Jadi setelahnya, kami mulai berpacaran. Tapi ini tak diterima dengan baik oleh Sarah. Suatu sore, aku sedang jalan menyeberangi halaman sekolah saat Sarah muncul dan memberiku tatapan sinis yang mana ku acuhkan. Tiba-tiba, dia mendorong bahuku, mencibir lalu pergi. Dengan cepat ku tegakkan diri lalu berteriak padanya. Hei Sarah, aku belum sempat berterima kasih padamu. Sarah langsung berbalik dan menatap dengan bingung.
Kau tahu, karena membuat Eden dan aku jadi bersama dengan tulus. Aku berterima kasih, Mak Comblang kami. Lalu aku tersenyum dan pergi. Aku cukup yakin dia masih berdiri di sana menatapku dengan mata berapi-api. Tapi hei, kan dia yang mengerjaiku duluan. Oh, itulah karma. Oh iya, aku cuma ingin kalian tahu bahwa jika kalian suka seseorang, maka jangan rendahkan dirimu sendiri. Jadilah percaya diri dan berani katakan ke mereka apapun yang kalian rasakan. Karena tak semua orang cukup beruntung punya mak comblang hebat seperti Sarah untuk membantu.